kesalahan sama sekali tidak ada. Kamu membela hak. Gitu. Makanya saya bilang apa tadi? Jangan takut, Det. Pak Luput di belakang kamu. Kalau dia mau tanya alamat sama saya. Saya Pasuruan. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Iya, tadi Bib, tadi kan Habib kan nyimak dari awal di mana perkataan saya mengatakan Sayyidina Ali. Oh bukan, Nah, kamu itu. mengatakan Ali. Ali yang kamu tanya. Iya, bukan Sayyidina Ali. Nah ini Ya. makanya itu framing dia, itu bawaan Fitnahan fitnah dia. Lah makanya, lah di situ ada saya, syahid, saya saksi, gitu. Kalau Zuma melampiaskan unek-uneknya, saya pernah dengar itu Zuma, makanya saya lari bikin TikTok, saya dengar Zuma katanya difitnah ketemu sama orang Syiah, difitnah sama orang Syiah di tengahnya Oten. Langsung saya lari di TikTok. Oh berarti Syiah ini jadi benalu di TikTok. Langsung masuk di TikTok saya. Mana Syiahnya? Itu ya apa? Ya termasuk di komelnya kamu yang ketemu sama siapa itu? Siapa? Al-Haddad itu? Si Engkong, Bib Engkong. Nah, saya ngomel-ngomel di situ kok Engkong diem. Di komelnya kamu saya ini bicara panjang lebar, Engkongnya diem. Makanya nggak usah macam-macam ancaman dia bilang. Kalau mau ancam, tanya alamat saya saja, gampang alamat saya. Terus dia mau bilang Robito. Aduh, saya ini Robito Pasuruan. Itu Ali, itu anak kecil itu, Det. Seperti kamu misi umurnya itu. Anak-anak, percuma bicara sama anak-anak. Maka tadi kan mereka tuh mengatakan bahwa saya mengatakan Sayyidina Ali. Saya bilang iya, tunjukkan. Nah, mereka mau melapor ke Robito, lalu Suruh lapor. ingin lapor. Saya dampingi kamu. Silakan laporkan. Enggak bisa. Dengarkan. Tidak bisa Robito urusan seperti itu. Tidak segampang mungkin Robito mau ngurusi urusan seperti itu. Robito bukan Syiah. Robito ini Islam. Bib, kalau mau juga, kalau mau juga itu si Ali yang dilaporin itu, karena kemarin dia kan yang mengubah kata Allah dengan setan. Nah makanya repot itu. Saya sudah telepon adik saya kok di Bondowoso itu. Itu Ali hati-hati itu. Kalau lihat minta anaknya orang hati-hati Ali itu. Itu pakai kalung salib itu sudah murtad itu. Itu sudah murtad itu. Di komal-komal Kristen, Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Di komal-komal Kristen itu ketika Syiah masuk, dua bahan pokok yang dia selalu bicarakan. Betul. Pertama dia berbicara destruktif tentang Islam, yang kedua debater Muslim, dimulai dari Bang Zuma sampai yang kecil-kecil semua dihajar sama mereka. Itu masalahnya. Nanti saya program juga. Gini caranya. Gini caranya. Abi noise ya suaranya ya. Saya dengan gini caranya. Gini caranya sekarang. Kalau di komal mana saja. Kalau ada Syiah, umpama sekarang contohnya Zuma lagi debat sama orang Kristen ya. Ambilkan seorang Muslim yang ada ilmu seperti Romli, suruh duduk tok di situ. Kalau Syiah ini mengeluarkan suara biar gigil sama dia. Gitu. Jadi apa? Seperti ambil ikan di air yang keruh. Harus cepat. Gitu loh, ini peribahasa ini. Harus kita pakai segala siasat. Gitu loh, paham ya? Jangan Zuma dikotori tangannya untuk urusan bagi Syiah, percuma. Nurunkan image kita di situ. Kalau Zuma nuruti orang Syiah, turun image-nya kamu. Masalah kamu urusi urusan Syiah. Buat apa? Orang Kristen tepuk tangan. Percuma. Jangan duduk sama dia. Percuma. Mana saya pernah saya mau duduk sama orang Syiah? Tidak mau. Nurunkan derajat saya. Loh ya apa sih? Itu orang dihinakan sama Allah kok saya mau duduk sama dia. Syiah dengan Kristen ini beda lagi. Syiah ini di bawahnya Kristen. Loh ya apa? Dari Islam dia keluar jadi Syiah. Ilmunya Islam dibawa pergi-pergi Syiah. Coba kalau dia pakai dalilnya Kulaini. Tidak.
Bukhari Muslim. Loh itu. Lah ya, nanti dibilang Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ini apa ini? Tidak ada. Merah ketemu merah, kalau merah dengan hijau warnanya akan berubah. Warnanya akan berubah kalau dipadukan merah dengan hijau, merah dengan putih. Kalau merah dengan putih jadinya merah muda. Kan gitu. Kalau Islam dengan Islam mau dipadukan, tidak bisa, satu jalur. Kalau memang debat untuk urusan Syiah, sisihkan urusan Kristen nanti. Gitu, tidak bisa dua jalur, tidak bisa. Nanti jadinya simpang siur. Gitu. Makanya Zuma naik tadi itu sebetulnya Zuma naik di apa namanya, di komalnya orang Syiah seperti ada baiknya, ada tidak baiknya, ada banyak mudorotnya sebetulnya. Iya, cuman saya di bawah saya bilang itu Zuma debater nasional itu. Loh, tidak bisa. Kamu lawan dia tidak bisa. Dia ribuan bahasa itu, bukan ratusan bahasa. Siasat bukan lagi 3 dia itu. Oh iya, saya juga ngomel di bawah itu ya. Cuman mau dinaikkan tidak bisa, harus ada permintaan. Memang saya program seperti ini. Tidak seenaknya orang Syiah naikkan saya. Saya tidak mau duduk menjalis janis. Yaitu siapa duduk berarti mereka nanti. Saya tidak mau duduk sama orang Syiah. Dan saya tidak mau kompromi sama orang Syiah. Illa yaumil qiyamah. Ya monggo Zuma ya, monggo. Ya Bib, makasih banyak Bib, Masya Allah. Ada yang minta izin, Bib. Umi rasa ini Bang Sugito nggak usah ya, Bang Sugito, Bang Zuma saja udah dilarang. Sugito nggak usah deh, karena mereka nanti menggunakan dalil-dalil Syiah. Enggak, nanti saya undang. Saya tadi kan bilang Umi di sini. Kalau dia Syiah, saya undang dengan undangan seperti ini, tidak mau datang, saya undang dengan uang nanti. Duh kan enak? Duh ya apa? Iya. Ka'adal fakru, dengarkan ya, ini ya. Ini qala Rasulullah. Ka'adal fakru ayakuna kufron. Saya sanksi kalau orang Syiah ini punya uang. Makanya orang-orang murtad itu orang tidak punya uang, tidak punya ilmu. Orang Syiah pun ya seperti itu juga. Orang tidak punya uang, tidak punya ilmu. Gitu. Makanya taklim, suruh belajar sama saya kalau masalah siasat seperti itu. Ka'adal fakru ayakuna kufron. Miskin itu, kemiskinan diri itu mendekatkan diri pada kekufuran. Ini sabdanya Rasulullah. Miskin mendekatkan diri pada kekufuran. Miskin apa? Harta benda dan ilmu. Sudah selesai sudah. Jadi jangan dilawan orang Syiah percuma. Dalil kita yang dipakai. Kalau dalilnya Syiah yang dipakai tidak apa-apa. Kita enak ditanya mut'ah itu hukumnya bagaimana? Mut'ah itu, mut'ah itu segala manusia, segala bangsa. Tidak ada seripa, tidak ada. Ini mut'ah. Loh ya apa? Seperti Homer di zaman itu Sayyidina Umar minum Homer. Tapi setelah larangan dari Allah, ini ya, sama Allah dilarang, Rasulullah menganjurkan jangan diminum Homer. Itu Sayyidina Umar itu dikerak, itu dikeluarkan itu sampai darah yang keluar dari mulutnya itu sudah. Karena ada larangan dari Allah, langsung turun wahyu. Homer haram. Nah seperti itu. Dulunya orang minum Homer. Ya seperti Syiah ini juga. Kalau arti daripada mut'ah itu senang-senang. Artinya mut'ah itu bersenang-senang. Kalau dia mengatakan Sayyidina Umar yang mengharamkan, Sayyidina Umar tidak pernah mengharamkan. Sayyidina Umar cuma melarang. Gitu. Karena apa? Banyak an-nisa di kala itu, ini ya. Ini biar kalian tahu. Kenapa Sayyidina Umar melarang Syiah? Mut'ah. Di zaman Khalifah Umar itu banyak orang hamil tanpa bapak. Nah sedangkan hamil itu sudah dijamin oleh negara. Di zaman itu hamil sampai lahir sampai besar anak nyusui semuanya negara yang menjamin. Karena terlalu banyak negara ini rugi. Jadi Sayyidina Umar marah. Dilarang.
Nah, itu masalahnya, bukan diharamkan. Gitu. Jadi Sayyidina Umar ini memang orangnya tegak lurus. Gitu. Tapi fitnah-fitnah Syiah jangan digubris, Bas. Monggo saya sekarang Zuma, biar Ustadz Zuma ini biar Ya. anunya ya. Bang Monggo, Zuma, monggo. ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Maaf ya sebelumnya Bang Zuma. Intinya tadi Waalaikumsalam saya tidak warahmatullahi mengatakan. wabarakatuh. Intinya Bang Zuma, saya tidak ada terucap di lisan saya sedikit pun tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka tuduhkan kepada saya itu, Bang Zuma. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf tuh. Lanjut Bang Zuma. Iya, yang ini yang saya tidak senang ini, Habib. Orang-orang ini yang mengaku Syiah ini, ketika acap kali ngancam lapor, dikit-dikit lapor. Kayak negara ini milik mereka gitu loh. Makanya saya kesal tadi. Kebenaran apa yang Anda punya? Kalau Saudara Dedi itu salah, keliru, kenapa enggak lakukan akhlak yang kalian katakan akhlak? Kenapa harus lapor? Kenapa harus cari alamat? Mau perang, aku bilang gitu. Nah itu dia Habib. Makanya saya katakan kepada mereka, ketika ingin berdialog dengan Syiah, betul apa yang Habib katakan. Mereka menggunakan dalil kita untuk kemudian mendebat dengan kita. Mereka nggak pede dengan dalil-dalil mereka gitu loh. Makanya saya tadi ada nyindir ketika dia mengatakan, loh Syiah kan Islam. Saya bilang tidak. Syiah bukan Islam, saya katakan. Rukun dan apa yang menjadi dasar pondasi Islam itu berbeda dengan antum semua. Lalu kemudian ada yang bertakiah ketika saya katakan, apakah Anda mengakui atau mengingkari bahwa Syiah menganggap Al-Quran yang digunakan oleh Sunni itu sudah mengalami distorsi? Dia membawa dalil, dia membawa hadis, kemudian hadis yang kita punya yang dia bawa, bukan hadisnya mereka. Itulah hebatnya Syiah. Nah mungkin di sini Bib, karena masih banyak teman-teman kita yang kurang mengetahui antar perbedaan kita dengan Syiah itu, mungkin Habib bisa memberikan secara garis besarnya aja Bib. Minta tolong Bib, antum jelasin garis besarnya Syiah itu seperti apa Bib. Fadal. Baik, syukran. Saya sudah terangkan tadi permasalahan perbedaan antara Islam dengan Syiah. Saya sudah jelaskan di sini. Saya garis besari tadi satu poin. Syahadat yang diucapkan Rasulullah tidak sama dengan syahadat yang diucapkan dia. Ini garis besar loh ini sudah. Rasulullah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Mau bilang abduhu wa rasuluh? Sama. Tapi orang Syiah beda lagi. Kalau tidak takiyah, saya punya VN-nya leh. Syiah Imamiyah, Syiah Yamani, itu saya punya VN-nya orang Syiah ini. Dan namanya saya cantumkan, dia sebut namanya dia, Pak Unang, Sunarto, semuanya disebut. Ini orang Syiah ini. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Aliyun waliyullah wa asyhadu anna Aliyun hujjatullah. Ini syahadat modelnya apa semua ini? Banyak, terus dan seterusnya. Saya tanya, hei bro, syahadatnya Rasulullah ya bagaimana? Tidak mau jawab. Dia bilang itu syahadat setelah Rasulullah. Tidak bisa. Al-Quran dan ini ya, Al-Quran dan contoh kita itba' Rasul tidak harus bisa dirubah itu, Bu. Kita tidak boleh dirubah. Apa yang diucapkan Rasulullah ya itu kita jalankan. Tidak bisa dirubah-rubah itu tentang syahadatnya Rasulullah. Makanya saya bilang apa? Dibawa oleh Imam Syafi'i di dalam sholat, ya, assalamu alaika. Oh, ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini antara Allah dengan Rasulullah ketemu. Gitu ya, bukan ketemu muka sama muka. Gitu. Baru malaikat semua ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi yang tidak seperti itu berarti bukan golongan kita. Bukan, tidak bisa. Muhammadiyah syahadatnya seperti kita. Semua.
Islam syahadatnya seperti itu. Yang bukan Islam syahadatnya beda. Sholatnya juga gerakannya beda. Segala amaliyahnya beda. Apa seperti itu dibilang Islam? Bukan. Jadi jangan didatangi. Gitu, percuma. Mereka orang-orang keluar dari Islam. Di bawah ini makanya dibilang apa, waktu Rasulullah hijrah dari Mekah pergi Madinah, dia Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi mengatakan Sayyidina Abu Bakar, ya Abi Bakrin, nanti yang kembali itu tanda-tandanya orang munafik. Sebetulnya orang munafik itu tandanya cuma 3. Isyara min munafik salasa. Gitu, ini Abdurrahman paham kalau masalah seperti itu. Iya, termasuk kalau bicara selalu loncat sana loncat sini, kalau bersumpah itu bohong, ndak kena dipegang gitu. Lah iya, kalau berjanji maaf ya, kalau berjanji itu luput. Ndak ada ketepatan janji. Ini sudah tandanya orang munafik. Munafik itu innal munafikin dar asfali minan nar. Tempatnya di neraka, di bawah sendiri malah. Jadi hati-hati ya kalian ya. Saya bukan nasihati, saya cuma nerangkan bagaimana terjangan-terjangan di antara kita Islam dengan orang-orang Syiah. Dan orang Syiah, betul Zuma tadi tanya, pondok pesantren Syiah di mana? Iya, yang di maktub tertulis pondok pesantren Syiah, tidak ada sama sekali. Saya kan bilang di situ. Ali mengatakan Yapi, saya bilang bukan. Yapi tidak tertulis di situ pondok pesantren Syiah. Bukan. Dan masjidnya Syiah tidak ada. Kalau Masjid Muhammadiyah ada. Al-Irsyad ada, tulisan ada Al-Irsyad Muhammadiyah. Mana Syiah ada? Tidak ada. Nah makanya Syiah ini kita hati-hati dengan orang-orang Syiah. Kita harus punya bekal sedikit pun. Ya ini sedikitnya seperti ini. Perbedaan Islam dengan Syiah, perbedaannya syahadatnya saja beda. Dan lain sebagainya pasti beda. Nah ya apa? Kalau sudah poinnya beda, segalanya pasti beda. Seperti tadi tandanya orang munafik 3. Kalau sudah 3 itu dipegang, berarti orang itu jangan dipercaya, sudah orang munafik itu. Begitu ya. Mungkin cukup. Ayo dilanjut yang lain. Abdurrahman ini, betul. Iya. Makasih Habib, makasih Habib, masya Allah. Silakan sahabat lain. Memang dari beberapa hari ya, saya hanya lihat dari beberapa hari terakhir yang digalakkan itu karena mereka melihat Ustadz Zuma juga yang lain, banyak dari teman-teman yang Sunni ini selalu mengatakan ketidakbolehan mengucapkan selamat Natal atau Hari Raya kepada orang non-Muslim. Nah, pada saat itulah mereka mengambil sisi yang seakan-akan toleran dan humanis, lalu kemudian membuat komal-komal untuk menyatakan bahwa itu salah. Padahal bagi kami itu keyakinan 4 mazhab seluruhnya mengatakan demikian ketidakbolehannya. Nah, mereka mempelintir itu kemudian mengatakan bahwa dalam bibitnya orang Sunni ini adalah lebih cenderung radikalis, sehingga hal itu tidak dibolehkan. Itu dalam 2 hari terakhir yang saya amati. Tadi malam saya sama Bang Dewa juga dapati orang Kristen akhirnya menyerang kita dengan bahasa itu. Tapi saya bilang bahwa kita tetap ada di posisi kita ya, keyakinan kita mengikuti apa yang ada, bahwa memang kita tidak dibolehkan untuk demikian, karena cara bertoleransi justru dengan tidak mengucapkan itu bagi orang Muslim. Itu standar yang dari 2 hari ini. Tapi kalau standarnya orang Syiah, ketika mereka ketemu dengan kita, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa hadis-hadis yang diriwayatkan untuk yang diterima oleh orang-orang Sunni. Tapi ketika mereka duduk bersama orang Kristen, mereka mengeluarkan senjata mereka, yaitu hadis-hadis khusus mereka, ucapan-ucapan daripada bukan ucapan dari imam mereka juga, tapi gubahan-gubahan mereka, supaya itu menjadi panah-panah untuk kita. Nah,
Tapi setelah kemarin kita membaca dari kitab mereka, terus kita bantah dari kitab mereka, memang mereka agak sedikit kehilangan jalan di situ, sehingga mereka lebih melihat kepada hal-hal aktual dan menyatakan diri orang yang paling humanis. Dan saya bilang sama Habib Lopot, Kental, Det. Khianat itu. Ambil lagi. Enggak, Lapor itu. dia juga ada ilmu. Cuman dia Dilaporin itu. Kayaknya kena tuh. Enggak, kebetulan kok. Nih, Oh, enggak. Abdurrahman ini agak grogi menghadapi Syiah. Biar saya mau hadapi Syiah. Suruh jejer sudah, aduh Syiah dari dulu saya tantang, tidak ada yang berani. nah, akhirnya yang terjadi mereka memelintir memperhalus. Tapi ketika kemarin kita baca dari kitab-kitab yang mereka akui bahwa itu digunakan untuk di Indonesia, dan Bang Indra bacakan di sini, itu memang betul-betul menohok kembali mereka, karena tidak bisa lagi mereka cari jalan keluarnya. Yang terakhir yang saya lihat bahwa tadi malam saya sendiri juga masuk di roomnya Kaisar, lalu saya karena mendengar bahwa mereka bilang bahwa Rasulullah itu kalau dijejerkan naik ke atas itu hanya bisa mentok sampai kepada Adnan, dari Bani Adnan. Karena saya punya data itu, saya masuk dan saya luruskan. Tapi karena ada orang Syiah di situ terus ingin berbicara, saya cegah karena saya bilang tidak perlu, karena saya punya data, saya bisa sebutkan satu persatu nama ayah dari Rasulullah sampai kepada Adam. Bahkan saya juga bisa menjejarkan punya saya sendiri sampai ke sana. Sehingga saya baca semua jadi sampai selesai dan akhirnya diam. Ketika mau bicara mereka, saya seperti yang Habib Lopot bilang, saya turun karena saya sudah cukup meluruskan, lalu saya tidak memberikan ruang untuk dia membelokkan semua keadaan ketika ada saya. Tapi karena orang ini adalah orang yang saya minta rekomendasi buku pustaka Syiah dari App Store, dan dia mengamini bahwa itu memang buku mereka ditulis untuk mereka di Indonesia, maka setelah kami baca, kami temukan hal-hal yang Lopot sudah bilang. Kita temukan sama yang Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan katakan di bukunya, bahwa mereka lebih layak disebut dengan Rafidah. Sehingga kita bacakan betul-betul 4-5 masalah yang mereka punya yang berbeda dengan kita, itu semua masih ada dan tertuang. Seperti yang tadi Ustadz Zuma katakan tentang Al-Quran, itu pun demikian. Abu Hurairah dan Sayyidati Aisyah itu dicela dan tidak diambil hadisnya. Tapi ketika mereka bertemu dengan kita, seakan-akan mereka menggunakan hadis-hadis periwayatan mereka. Tapi ketika mereka tidak dengan kita, mereka katakan hal yang sebaliknya daripada hadis-hadis tersebut, dengan menyandarkan bahwa ini kata ini kata itu, padahal tidak ada itu. Kurang lebih begitu. Itu kebatilan yang kita dapat, dan itu sangat nyata. Mereka jelas-jelas tidak pernah mengakui dua hal. Dua hal itu adalah Umar, Sayyidina Umar dan Abu Bakar, yang pernah jelas-jelas menjadi khalifah di muka bumi setelah sepeninggalnya Rasulullah. Kalau mereka tidak, atau mereka menolak kekhalifahan beliau berdua, maka sama dengan takdir yang sudah terjadi ini mereka bantah. Kalau takdir yang sudah terjadi ini mereka bantah, berarti Rasulullah pula yang mereka bantah. Itu sesungguhnya. Kenapa demikian? Alasannya jelas, karena itu sudah terjadi dan berdasarkan apa yang juga sudah dinubuatkan Rasulullah, sehingga Khulafaur Rasyidin 4 orang ini pernah memimpin. Sehingga kalau 12 di antara yang akan membesarkan dalam hadis Rasulullah, maka 12-nya tentu dihitung mulai daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai ke bawah. Mungkin itu ya, yang ini. Sehingga mereka dibuat jadi keluar itu karena penolakan-penolakan seperti ini. Makanya namanya Rafidah.
Lanjut, Dad. Ayo Dad. Dad. Lanjut, Bib. Apa? Lanjut. Oh, Bang Zuma, monggo. Umi, Bang Bang Zuma. Indra. Bang Indra. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Indra wabarakatuh. Musa. ayo. Assalamualaikum Habib Lopot. Waalaikumsalam. Habib Abdurrahman, Warahmatullahi Bang wabarakatuh. Dedi, Abang Kucuman, dan Umi Dini. Iya, Dek. Silakan. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi. Fadal ya Ustaz. Fadal. Bukan Ustaz. Bu. Bang Indra Ayo, Mose, Bang Indra Mose. Bang Indra Mose. Fadal. Di-sharekan aja kemarin yang kemarin dari buku itu Pustaka Syiah itu, Bang. Oh enggak, dia juga berapa hari yang lalu menghadapi si A ini. Rame terus. Jadi begini, Bib. Yang pertama, lihat teman-teman semuanya, bukan cuma Habib. Waktu saya membaca buku Syiah, kering air mata saya. Itu yang pertama. Karena begini, Syiah mengatakan bahwasanya pada dua hadis, yaitu hadis tentang Nabi, ada 3 hadis. Nabi mengatakan laukana ba'din nabi lakana Umar ibnil Khattab. Itu. Kemudian ada satu lagi, saya kurang tahu Arabnya tapi saya tahu artinya. Hadis ini hasan. Kedudukan Umar di sisiku seperti Yusa bin Nun di sisi Musa. Nah itu. Nah, menurut Syiah, hadis ini dibuat oleh Umar sendiri dengan perantaraan Abu Hurairah. Ini hadis palsu. Abu Hurairah dan Umar telah berdusta. Kenapa? Karena Umar hendak merebut kekhalifahan dari Ali. Ini hadis palsu. Padahal kalau di Islam hadis ini hasan dan sahih. Sahih untuk yang lakana Umar ibn Khattab itu. Kemudian yang seperti Yusa bin Nun yang hasan. Nah, kemudian ada hadis satu yang mana Syiah mengatakan ini tidak diragukan lagi, mutawatir, yaitu kedudukan Ali di sisiku, Nabi Muhammad maksudnya Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seperti Harun di sisi Musa. Nah, jadi mereka mendiskreditkan 2 hadis tentang Umar dan mereka menaikkan hadis tentang Ali. Kenapa? Bukan dengan sanad, Bib, tapi karena hadis yang 2 tadi tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, yang maksum, yang dijamin Allah dari dosa. Kemudian yang satu tadi hadis tentang Harun tadi, Ali seperti Harun itu karena diriwayatkan oleh Ahlul Bait, maka menjadi mutawatir, tidak diragukan lagi. Nah, ini yang tentunya dalam kaidah hadis ini menyimpang. Yang mana Syiah juga mengatakan menurut Muhammad siapa namanya? Muhammad Al-Musawwi Al-Irani, dia mengatakan bahwa hadis menurut Syiah tidak seperti Ahlu Sunnah. Hadis menurut Ahlu Sunnah adalah perkataan Nabi saja. Perkataan Nabi saja. Adapun hadis menurut Syiah adalah perkataan Nabi, tambah lagi Ali, tambah lagi Fatimah, tambah lagi Hasan dan Husain, dan imam-imam dari keturunan Nabi yang maksum seterusnya. Ini menurut Syiah. Oleh karenanya dalam Syiah tidak boleh membantah perkataan Nabi, perkataan anak-anak Nabi sampai hari ini, keturunan Nabi dzurriyyatnya, dan tidak perlu mengajari. Kenapa? Karena mereka itu ketika salah Allah langsung menegurnya, Allah langsung memberikan wahyu. Jadi keturunan Nabi hingga hari ini menurut Syiah adalah seperti Nabi juga. Seperti itu. Nah, kemudian yang fatal, yang membuat saya menangis sampai air mata saya mungkin kering ya. Ketika dia mengatakan bahwa ketika ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kedudukan Ali di sisi ku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, adalah mereka menafsirkan ayat Al-Quran yang menceritakan ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari di Bukit Tursina menerima wahyu Taurat. Kemudian sekembalinya Musa ternyata Bani Israel sudah kafir kecuali Harun. Nah, menurut Syiah bahwa menurut hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka yang maksum, yang Allah langsung menganugerahi langsung ilham wahyu kepada mereka sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang dimaksud dengan kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad seperti Harun di sisi Musa adalah tatkala Nabi Muhammad SAW meninggal,
dan Nabi Muhammad berpesan bahwasanya Ali lah penerusku, maka semua sahabat kafir. Saya ulangi, menurut Syiah semua sahabat kafir sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kecuali Ali, Fatimah, dan anak turunnya. Nah, saya melihat seperti ini, wah, kalau hal seperti ini saya katakan Islam dan tidak sesat, saya yang berdosa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya seandainya seorang muslim menuduh saudaranya kafir dan tidak terbukti, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Nah, ini yang dikafirkan sahabat Nabi. Generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi awal yang Allah jamin mereka. Kita tahu bahwa Nabi ketika haji terakhirnya, haji wada, itu diriwayatkan dari para ahli hadis, diriwayatkan adalah sekitar 40.000 sahabat Nabi. Ya kan, berarti ilmu Nabi itu diriwayatkan oleh banyak orang dan terjaga. Ilmu kalau diriwayatkan oleh banyak orang terjaga. Karena ketika yang ini mati, yang ini masih mempertahankan. Nah, kemudian Syiah dari 40.000, yang berapa puluh ribu itu dibuang, diambil 4. Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ini gimana? Nah, saya seperti itu. Saya merasa bahwa ini ada sebuah aliran yang menyimpang, ya kan? Artinya begini, saya sendiri tidak antipati terhadap Ali radhiyallahu anhu. Saya juga menerima beliau. Tapi ketika dalam hal menerima beliau saya harus mengesampingkan orang-orang yang mulia yang berjuang bersama Ali radhiyallahu anhu, saya tidak mau. Ya kan? Karena baik Ali, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang lainnya, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, ataupun orang-orang ajam seperti Salman Farisi, kemudian Bilal bin Rabah, orang ajam non Arab, tapi dia masuk Islam, maka semuanya ini bisa kita ambil. Dan satu lagi, kelebihan daripada agama Islam dan ilmunya terjaga. Kenapa? Agama Islam ini agama untuk kafatalinas, untuk seluruh manusia. Ketika semua orang boleh memeluk agama Islam, maka banyak yang memeluk, maka dalil-dalilnya ini terjaga. Karena ketika yang satu lupa diingatkan, yang satu menghafal meninggal, yang satu masih ada. Nah, kenapa ajaran-ajaran dari Nabi Bani Israel itu kemudian tidak terjaga? Kalau secara teori, karena mereka ini kan hanya agama yang untuk Bani Israel saja. Nah, ketika Bani Israel diserang bangsa lain, dihabisi, ilmunya habis, terus apakah ada bangsa lain yang menyimpan data-datanya? Tidak mungkin. Nah, inilah kelebihan Islam. Nah, kalau Syiah lebih mengerucutkan daripada Bani Israel, yaitu hanya mengambil ilmu yang diriwayatkan oleh keluarga daripada keturunan Ali saja dan Fatimah alaihassalam, maka ini tentunya melemahkan Islam sendiri, gitu. Kalau saya melihat seperti itu, Bib dan teman-teman yang lain. Tapi kalau bagi saya itu adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena Syiah itu mengatakan begini, jika kamu cinta Ali, kau tinggalkan sahabat yang lain. Nah, ini salah. Padahal Ahlussunnah mengatakan, jika kau mencintai Ali, kau cintai juga sahabat yang lain. Karena sahabat yang lain sama kedudukannya dengan Ali dalam membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya gitu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, karena saya sendiri juga masih terus menuntut ilmu. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Pak Indra. Yang mereka lakukan adalah penisbatan kosong terhadap imam-imam yang padahal adalah ahlul bait atau keluarga daripada Rasulullah. Itu penisbatan kosong, bahkan dusta. Kita meyakini bahwa imam yang mereka nisbatkan itu adalah ahlu sunnah, yang tidak mungkin berkata yang salah dengan cara seperti itu, dengan tidak mungkin mencela para sahabatnya Rasulullah, dengan tidak mungkin demikian. Yang kemarin saya bacakan dari Al-Ghurawi yang mereka jadikan pimpinan, yang mengatakan bahwa ada dua tokoh kemarin yang saya bacakan, bahwa Tuhan mereka berbeda, Nabi mereka berbeda dengan kita. Jadi mereka melakukannya lebih dahulu, lalu kemudian mereka sembunyikan sehingga mereka pegang satu hal. 9 dari perkataan mereka 9 dari 10 perkataan mereka adalah taqiyah. Maka jujurnya mereka adalah taqiyah. Kapan mereka lakukan? Ketika mereka ketemu dengan kita, mereka gunakan apa yang kita sepakati bersama. Tetapi ketika mereka bertemu dengan musuh Islam, mereka hambur semua apa yang mereka berbuat supaya mereka dibenarkan.
Itu kira-kira. Silakan mungkin ditambah atau Bang Juma. Silakan Biplopot, Bang Zuma, silakan. Umi. Zuma, Umi. Yang saya pernah pelajarin gitu ya terkait dengan Syiah, dari hal rukun iman dan rukun Islam aja itu sudah ada perbedaan yang sangat mencolok. Benar yang dikatakan oleh Habib Lopop tadi bahwa syahadat mereka itu berbeda dengan kita. Oleh karena itulah kemudian pada rukun agama mereka itu tidak mencantumkan kemudian syahadatain. Ya karena itu tadi beliau syahadatnya itu panjang kali lebar. Jadi yang mereka jadikan rukun kelima itu adalah perwalian. Begitu kalau saya tidak salah ingat. Kajian-kajian tentang Syiah itu mengajarkan saya begitu. Bahwasanya mereka menggantikan syahadat itu dengan perwalian. Perwalian ini adalah wilayah gitu ya. Nah ini yang dipahami oleh, ini yang diamini oleh orang-orang Syiah gitu. Kemudian berbicara mengenai rukun iman, tentang keesaan Allah, tauhid, kemudian ada yang mereka sebut keadilan Allah, ada kemudian nubuwah atau kenabian, kemudian kepemimpinan imam juga di situ sebagai salah satu pondasi di dalam rukun iman mereka. Nah, ini dia yang acap kali saya sampaikan kepada teman-teman saya yang ketika berbicara tentang Syiah, saya katakan mereka kemudian mengkuduskan para imam-imam mereka setara dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dikatakan oleh Dinda Indra Mose barusan. Jadi Syiah ini memang menampakkan penggambaran jelas kepada kita, kepada umat, bahwa mereka itu adalah bagian daripada Islam. Padahal sesungguhnya mereka itu, kalau boleh saya katakan, mereka itu laksana agama yang di luar Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi, ngambil kitabnya Yahudi untuk menutupi kemudian apa yang sesungguhnya yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Begitulah Syiah. Mereka mengambil sisi Islam untuk memperlihatkan ke kalangan banyak bahwasanya mereka itu adalah Islam. Tetapi pada pondasinya itu hanya penggambaran luarnya saja. Di dalamnya benci setengah mati terhadap Islam itu sendiri. Ya itu karena didasari oleh sejarah yang menceritakan itu tentang Syiah. Bagaimana asal usul Syiah itu sendiri itu jelas sekali diterangkan di sana. Bagaimana kemudian munculnya Syiah itu didasari atas kebencian terhadap Islam. Bukan karena Islam, bukan karena Syiah itu adalah Islam, tapi karena Syiah itu didasari oleh kebencian terhadap apa yang terjadi kepada baginda para sahabat Rasulullah. Nah, ini yang secara garis besar yang saya pahami terkait dengan adanya perbedaan yang mencolok antara agama Islam dan agama Syiah. Saya kira begitu singkatnya dari saya. Silakan yang lain. Di bawah ada Syiah loh, di bawah ada Syiah. Tolong kalau bisa diangkat ke atas biar kita kulik takia dia. Oh, ada yang mau dinaikkan kira-kira? Siapa? Aku turun tunggu di bawah. Aku biar dia simak dari bawah. Nggak berani. Mana? Jadi. Ada Habib Lopot yang nggak berani. Silakan Yang Syiah. aku nggak akan Umi menambahkan dulu, Det. Umi menambahkan Oke, silakan, dikit ya. silakan. Jadi bukan hanya rukun Islam saja yang berbeda, itu Al-Qur'annya berbeda karena mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu masih menyembunyikan 19 juz. Bahkan kemarin Umi sempat mengutip dari sumber Syiah. Mereka mengatakan begini, tidak ada yang lebih kami cintai daripada takyah. Habib yang melakukan takyah akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Habib yang tidak melakukan takyah akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita tahu semua takyah itu kan menyelisihi Islam. Kita kemarin sudah bersepakat loh untuk tidak bersentuhan lagi dengan mereka, tapi mereka masih usil, ya mereka masih usil. Kadang-kadang berbicara dengan mereka setengah jam saja Bang Dezuma, habis akun 3-4. Nah sekarang mereka berbicara tadi menantang mau melaporkan. Laporkan dululah yang melaknat para sahabat. Apalagi yang memfitnah Allah, menggantikan
nama Allah yang ada di dalam salah satu ayat Al-Quran, kemudian dengan mengatakan saya punya hadis sendiri, lalu mengutip ayat Al-Quran itu dan kata Allah digantikan dengan kata setan. Itu yang perlu dilaporkan. Mereka leluasa berbuat seperti itu karena mereka ini adalah orang-orang yang ahlul dalam kamuflase. Karena mereka berlindung di balik takianya itu. Takianya mereka itu adalah syariat utama. Syariat utama Syiah adalah takiyah. Seperti itu. Silakan Bang Indra. Oke. Gimana ini kesepakatannya naikkan Syiah? Gimana? Gak apa-apa kalau ada satu orang naik. Oke. Yang Syiah, Papa Jat kan ngakunya bukan Syiah, yang Syiah dong. Yang mana nih yang benar nih? Memang Apa Habib turun? tengah aja. Mana kelompoknya Papa Jat mana? Yang Syiah. Naik. Jadi kalau nggak beraturan kukik juga nih Papa Jat. Itu Pak Jahat. Assalamualaikum. Jangan cengengisan, kalau cengengisan aku keluarin. Aku mending naikin Syiah. Kamu kan ngakunya bukan Syiah. Mau belajar. Dia bukan ngaku Syiah, tapi dia ini tukang adu domba, Det. Takiyah. Kamulah yang takiyah. Aku mau belajar. Apa yang Pak Jahat mau sampaikan? Nggak ada apa-apa, Abi. Ya sampaikan aja nggak apa-apa. Apa yang mau disampaikan, silakan. Sama seperti kemarin, dia takkan persatuan umat aja. Tapi kalau Oke, yang mau ya persatuannya gimana Papa Jahat? Papa Jahat saya mau tanya sama persatuan kamu. umat. Lu Persatuan sendiri apa? provokator. Persatuan apa? Makanya saya tanya dulu persatuan apa? Ini ya, ini pagi ini hari ini yang dinamakan persatuan. Hanya bukan beruntung aja persatuan itu. Makanya aku kaget kok Jangan berantem lagi. jangan percaya si Papa Iya. Jahat ngomong persatuan umat padahal dia faktanya dia ini adalah biang keroknya, provokatornya ini. Tunggu dia sampaikan dulu semua baru kita tanggapi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok berantem sih? Apa sih yang diberantemin, Dad? Aku lagi live tadi di rumahku kan. Dilaporin. Kenapa kok bisa kau masuk ke room si Ali? Boleh nggak Mau Papa Jat? ngapain? Aku bertanya sama kamu, aku minta sama kamu, mohon minta rekotan tadi di mana saya mengatakan bahwa saya menyebut Sayyidina Ali itu. Nah, Nggak tadi dengar ada- aku. Nggak ada dengar gertakan aku. sambel, menurut saya gertakan sambel untuk mengancam saya, mau laporin Robito, lalu mau ke Mabes Polri juga tadi ya. Silahkan, 2 kali 24 jam saya tunggu Papa Jahat. Ini saya open cam nih ya nanti ya. Iya, Itulah Papa minta Jahat. aja nanti. Dia kan tersave itu. Itu 2 kali Tapi apa 24 jam katanya? untuk laporin Iya, saya. Ali yang Ali katanya. Tapi Ali yang Ali katanya tadi. Ali banyak bro. Ya, ya Ali yang Ali, ya Ali yang Ali atau gimana sih tadi itu? Aku nggak Ali dengar, siapa sih yang Om. saya sebut? Bukan Sayyidina Ali kok, gitu loh. Ya Oh, udah. maksudnya Ali banyak. Maksud kamu Ali yang mana ini? Ya Ali, Iya. ya Ali tuh. Memang iya, ya Ali saya sebut ya Ali. Ya, karena si A tuh manggilnya kan manggil Sayyidina Ali itu kan ya Ali kan begitu. Kamu jangan kamu terapkan hukum Syiah di kita orang Ahlus Sunnah. Alus sunnah. Kalau di ini alus sunnah yang mana sih? Alus sunnah itu yang mana sih? Om Indra boleh tahu nggak? Ahlus Sunnah ya orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dalam Ahlus Sunnah dalam beragama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ini jaringannya beliau tadi ada gangguan. Ya, kita naik lagi ya mumpung ada sisi A gitu ya, teman-teman. Umi, Bang Abi, naik lagi. Mana? Bapak jahat mana tadi? Bang Abi, Bang Suma mana Bang Suma? Aduh, sampai ketiduran. Bang Suma naik, Bang Suma. Papa jahat naik juga tuh. Sabar ya. Oke, sorry ya kepental ya jaringan saya tuh. Ini. Ya tadi jelas Papa jahat ya. Kalau nanti minta rekamannya, rekaman itu tadi yang live tadi, saya minta rekamannya kirim ke saya itu. Itu aja dari saya. Di mana saya mengatakan itu. Oke, silakan ini Pak. dulu deh. Pak Jahat dia bicara apa yang dia mau bicarakan supaya saya juga bisa tanggapi. Saya punya banyak yang bisa saya sampaikan ke kamu, tapi setelah kamu sampaikan apapun yang kamu mau bicarakan. Aku mau belajar ini Abi, firqah Islam, baik Sunni mau Syiah. Tapi kalau bisa. Kamu kan pasti udah belajar. Nih, saya kasih tahu ya. Saya tahu bahwa apa yang kamu pelajari. Satu, kamu dekat dengan Syiah dan kamu menyatakan diri Syiah dan kamu belajar tentang firqah karena ada dasarnya. Astagfirullahaladzim, Abi, aku bukan Syiah, Abi. Oh, bukan. Oke. Kamu bukan Syiah. Tapi kamu belajar tentang firqah. Kita pernah bicarakan itu, oke? Sehingga tidak mungkin kamu belajar lagi di sini. Tapi yang pasti, kamu adalah moderatornya Yuni di roomnya Yuni. Betul ya? 3 akun kamu semua jadi moderator di sana. Dalam 2-3 hari ini, dalam 4-5 hari ini ada pencekokan, begitu loh. Sehingga sekarang Yuni itu sedang membawa pergi ke roomnya Kaisar, berbicara tentang Dedi, mengatakan bahwa Dedi menghina, padahal palsu, itu buatan. Oke? Itu saya ini berarti kamu sekarang itu mengkondisikan Ibu Yuni. Tadi Ibu Yuni di sini, dia bilang saya assalamualaikum, coba ada yang jawab nggak ya? Saya orang yang jawab karena saya anggap dia banyak tidak taunya. Begitu loh. Oke? Sehingga kalau kita bilang kamu boleh baca di bawah-bawah itu, banyak orang mengatakan yang namanya Papa Jahat tidak mengaku Syiah, tetapi selalu membuat kondisi di dalam room atau komal-komalnya Kristen untuk kemudian mengatakan bahwa Sunni itu kalau saya buka, ini ucapanmu yang aku dengar langsung dari ucapanmu. Sunni itu kalau aku buka kesesatan mereka, aku paling jagonya di sini. Kamu bilangnya di mana? Di room atau komalnya Kaisar. Benar nggak? Ngapain kamu tanya firqah sama aku? Karena kamu berarti tahu. Ayo kita bongkar. Jadi gimana, kita mau bongkar kebusukan Sunni atau kebusukan Syiah? Mau yang mana mau dulu? Kamu bicara apa yang kamu mau bicarakan di sini. Kamu apa yang mau kamu kondisikan untuk jadi sebuah perdebatan di sini apa? Abi dia menawarkan kita bongkar kebusukan Sunni atau kebusukan Syiah. Saya menantang kamu bongkar kebusukan Sunni. Silakan. Iya, saya juga ingin tahu. Silakan. Silakan. Kamu mulai. Yang lain ya, silakan. Setelah kafir orang yang mengatakan Allah di langit, gimana tuh penjelasannya? Minta penjelasan. Imam Mazhab mengatakan itu ya. Man angkaro, kata Imam Abu Hanifah, man angkaro annallaha fis sama faqad kafar. Siapa yang mengingkari bahwa Allah itu di atas langit sudah kafir. Imam Abu Hanifah mengatakan, kita ikut imam kita. Gimana tuh tanggapannya Bang Zuma? Ya, ini kan Allah sudah mengatakan itu. Inna rabbakumullahu alladziina khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Lalu kemudian apa yang diterangkan? Summastawa 'alal arsy. Jadi kalau ada yang menyangkal ini apa namanya? Menyangkal ayat suci Al-Qur'an itu apa namanya? Itu dulu.
Quran, Semen- Quran, bro. Sementara ada sebagian Muslim yang mengaku Ahlussunnah itu berkata Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Itu bagaimana tuh? Yang ngambil dalil dari mana? Ayo. Jangan ayo, dia ngambil dalil dari mana? Silakan. Dalam hal terikat, Bung, itu memang betul. Allah tidak terikat ruang dan waktu, memang betul. Tetapi Allah kemudian itu bertahta di atas singgasananya, itu nggak bisa Anda pungkiri. Ayat Al-Qur'annya jelas, summastawa alal arsh. Tahta Allah itu yang mana? Meliputi segala aspek langit dan bumi. Itulah tahta Allah. Tetapi ketika Anda mengatakan Allah itu kemudian tidak bertahta di atas arsy, saya katakan Anda apa boleh dikategorikan sebagai orang yang ingkar terhadap pernyataan Allah itu sendiri? Ayo. Atau Anda ingin sama seperti mereka, Tuhannya datang di atas muka bumi, dikandung dalam rahim. Anda ingin mempersamakan seperti itu, karena hanya dua hal. Allah itu wujud dalam arti kata sesungguhnya ada, meliputi segala aspek kehidupan, atau Allah itu wujud dalam arti kata biologi seperti yang dipahami di luar Islam. Hanya ada dua pasal. Nah ini kalau Anda abu-abu, ini yang justru dipertanyakan. Silakan. Tapi bukankah menempatkan tempat kepada Allah itu di langit itu bukan menempatkan Allah pada bertempat gitu lah. Apa itu nggak bahaya ya? Yang menempatkan ayat Al-Quran, ada berapa banyak ayat Al-Quran berbicara tentang Allah sendiri. Karena tempat kan itu kan sifatnya jadi makhluk gitu. Coba dulu, Papa mau lawan ayat atau mau saya apa jelaskan. gitu loh? Saya jelaskan, Enggak, saya jelaskan. Aku mau lawan, aku mau ini. Saya jelaskan. Tadi Anda mengatakan bahwa ada orang Ahlus Sunnah, orang Sunni juga mengatakan bahwa Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Betul atau tidak? Iya betul. Nah, ya itu dia benar. Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu untuk makhluknya. Ya Allah tidak butuh semua itu. Tidak butuh. Karena Allah itu Khalik. Selain Allah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, jadi sebelum adanya ruang dan waktu, Allah itu bagaimana keadaannya? Allah menyendiri. Bukan Allah kamu sendiri. yang gini Mas Zena, kalau dianya yang bertanya ini dianya yang bertanya ini urusannya apa ketika bertanya? Karena apa? Penakwilan yang kemudian diakibatkan karena pertanyaan-pertanyaan kamu, karena kamu lupa bahwa laisa kamislihi apapun. Misalnya saya kasih contoh buat kamu. Allah menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril. Oke? Apakah kamu kemudian bertanya, berarti Allah membutuhkan Jibril? Tidak. Itu jawaban Ahlus Sunnah. Allah tidak membutuhkan Jibril. Paham? Yang perlu kepada Allah adalah Jibril. Itu poinnya. Jadi pertanyaan itu jangan menjebak dirimu sendiri. Karena Allah terang sekali mengatakan tentang apapun yang Allah sifati pada dirinya di dalam Al-Quran. Begitu. Lanjut. Selama sih dari Jizim, alhamdulillah nggak ada yang Jizim sini ya. Nah, jangan kerja kau bertanya terus. Sekarang kita tanya balik. Iya. Jangan kerja kau bertanya terus. Sekarang saya tanya kamu. Kamu kan tidak seperti pendapatnya orang Sunni, bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Nah, kalau menurut kamu Allah di mana? Enggak Om, aku dilarang bertanya itu. Allah di mana? Allah bagaimana? Jangan nanya balik, jangan ngeles gitu loh. Jangan pura-pura gila. Enggak, bukan kira-kira emang pemahaman aku gitu. Corong kafir. Enggak usah menjadi, enggak usah. Jangan pura-pura gila. Tadi kan kamu kan nanya, ya kan? Kamu kan bertanya-tanya, ya kan? Mempertanyakannya tuh ada. Kenapa orang Sunni itu kok mengatakan bahwa yang tidak beriman bahwa Allah di langit itu kafir? Nah, berarti kan posisimu di balik semua ini. Nah, kalau kamu mengingkari itu, saya tanya, Aina Allah? Saya tanya kamu, di mana Allah? Jawab. Enggak, aku bertanya pun tidak, jawab pun tidak. Pura-pura gila, jawab. Enggak, memang enggak boleh kan jawabnya, karena nanti kan ada jatuh pada Jizim. Aku tengahin ya. Jangan pura-pura gila, Bang Indra, jawab. aku tengahin dulu. Bang Indra, aku tengahin dulu sebentar. Tahan dulu semua. Tadi Jadi dia kan gini. mengatakan mau bongkar busuknya Sunni, silakan. Nah, itu dia. Ya, Silakan oke. pokoknya bongkar. Oke. Di manakah orang tua Rasulullah nanti di akhirat nanti?
Aku yang jawab. Iya. Nah, kok malah bertanya sih? Bukan ini dia Apa, menjabarkan. Aku jawab. Ya, Yang gitu. pertama tentang Lucu. Kita jawab Jangan berdasarkan nanti. Abi sebelum jawab Abi, kita akan jawab berdasarkan dalil saja. Kita tidak mau berasumsi. Jelaskan begitu. Ya. Pertama, Oke. pertama yang saya harus jawab buat Papa Jahat itu adalah hal gaib. Satu, karena kamu sudah bertanya di mana nanti, oke? Itu pertanyaannya kan? Di mana nanti? Maka kakek, ayah, kamu ibu, dan pak. Sebentar. Saya selesaikan. Pertama itu hal gaib. Hal gaib tentu yang namanya Papa tidak lebih tahu daripada Allah. Rasulullah SAW. Jadi di antara seluruh manusia ini, orang yang lebih tahu adalah Rasulullah. Maka kita tidak tahu di mana nanti, karena itu adalah rahmat Allah kalau memang itu ditolong. Itu adalah hukum Allah ketika itu terjadi hukuman, dan kita serahkan kepada Rasulullah. Dan ada hadis Rasulullah tentang menjawab hal tersebut. Kita hanya bersandar pada hadis, tapi kita berpulang kepada satu hal, ketidaktahuan kita terhadap hal gaib yang seperti itu, kecuali yang telah datang kepada ahlu sunnah, telah datang kepada kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Oke, kalau Bang Indra gimana cara jawabnya? Ya, saya setuju dengan Abi. Sebentar dulu, Papa Jahat. Kan perkara Iya, ya, iya. kan perkara ya. Bilangnya Anda kan kamu menanya. bongkar. Gimana sih? Gini. Aduh, Kang Deddy jangan ikut campur. Bentar. Oke. Dia kan menanyakan. Tadi di mana kedudukan orang tua Nabi, di surga atau di neraka? Ini orang tua yang mana? Saya tanya. Kamu ada ibu, bapak, atau ada mungkin lebih dari itu? Silakan. Ayah ibu boleh dulu, kalau kakek juga boleh. Karena kalau paman kan jangan. ya udah ayah ibu aja dulu, ayah dan ibu aja dulu. Itu. Anda menanyakan itu, ya. Karena ini kan bisa penjelasan buat 478 muslim yang di bawah ini loh. Ya nggak apa-apa, 5.000 pun nggak jadi masalah sebenarnya. Iya. Oke. Jadi Anda menanyakan itu. Seandainya tidak ada keterangan, maka saya katakan wallahu a'lam. Jika memang tidak ada keterangan dalam dalil, maka saya jawab wallahu a'lam. Karena kita ditanya sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan. Tetapi ketika ada dalilnya bahwa Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ditanya di mana kedudukan Nabi, minta apa? Orang tuanya. Kedudukan Ayah. bapaknya Bapak dan sahabatnya. ibunya. Nabi mengatakan bahwa bapaknya Nabi dan bapaknya orang yang bertanya itu, sahabat itu, di neraka. Itu jawaban Nabi. Sudah, jadi saya mengikuti. Saya nggak tahu alasannya apa Nabi berkata seperti itu. Saya nggak tahu. Ana wallahu a'lam. Yang jelas Nabi mengatakan seperti itu. Itu saja. Apakah orang tua Rasulullah pernah berbuat musyrikah? Enggak. Ana wallahu a'lam. Ana wallahu a'lam. Tapi Anda tanya alam. Ana wallahu a'lam. Karena gini, Anda kan bertanya posisinya di mana? Tadi saya katakan, seandainya tidak ada keterangan dari Nabi, kan bicara agama Islam ini harus dari Nabi. Karena Nabi yang menerima wahyu, bukan begitu Abi Hadid, Abu Abdurrahman. Ya. Nah, ketika Nabi tidak memberikan keterangan, ya kita jawab wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Ya. Oke. Nah, ketika ternyata ada keterangan, kita jawab dengan keterangan yang Nabi berkata. Itu saja. Adapun Anda tanya alasannya, saya nggak berpulang tahu. lagi. Iya. Setelah itu berpulang lagi kepada Rasulullah. Oke. Nah, Bukannya- untuk Bapak bukannya- sudah terjawab ya. Bapak sudah Enggak, terjawab. bukannya ada beberapa dalil yang kalian sampaikan bahwa orang tua Rasulullah berada di neraka. Kenapa tidak disampaikan? Satu Nah, ini saya dalil sampaikan. saja. Itu tadi disampaikan satu dalil itu Ya, kan saja. orang tua kan banyak ya, untuk Bapak ya, untuk Bapak Yang ya, menjawab dan Rasulullah, ini. Papa Jahat, bukan Menjawab kami. Rasulullah. Nah, Iya. kalau saya menjawab dengan tanpa ilmu, dengan melalui ra'yu pandangannya saya, ini saya berdosa. Karena kata Nabi SAW yang artinya begini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jauhilah olehmu prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Nah, itu saya nggak boleh berprasangka. Oke. Jadi untuk Bapak sudah terjawab. Sekarang untuk ibu, ya kan? Nabi SAW pernah rindu kepada ibunya sehingga datang ke makamnya. Allah izinkan, ya Allah boleh nggak saya? Boleh, silakan. Ziarah boleh. Kalau sebelumnya Allah larang, tapi Allah bolehkan. Karena dulu memang salah satu daripada kesesatannya kafir Quraisy adalah
mereka beribadah di kuburan-kuburan yang mana Nabi melarang ini. Kemudian setelah mereka sudah meninggalkan semua itu dan mulai bersih akidahnya, maka Allah mengizinkan Nabi tatkala rindu kepada ibunya untuk mendatangi makamnya. Beliau datang. Nah, Nabi manusiawi mendoakan untuk ibunya, mendoakan keselamatan. Kemudian Allah menegur dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah bisa orang yang beriman memohon ampunan kepada orang yang kafir. Ini menurut dalil saya jawab. Adapun kalau Anda menanyakan yang lain itu, ya saya nggak tahu karena saya hanya menjawab menurut dalil. Menurut dalil bahwa menurut Al-Quran dan Sunnah bahwa kedua orang tua beliau di neraka. Itu saja cara dalil. Kalau dalil tidak ada ya kita jawab wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi karena dalil ada, kita hanya menukil dalil. Kita nggak menambah, tidak mengurangi. Silakan. Duh, jadi dalilnya orang tua Nabi Muhammad di neraka. Begitu ya? Dalilnya yang mengatakan itu yang mana? Rasulullah mengatakan. Mana dalilnya? Om Abi itu yang lebih paham apa Bang Zuma? Ya, kamu kan tanya berarti kamu tahu. Kamu jawab aja ke Bang Zuma, nggak apa-apa. Al-Quran Jadi, mengatakan seperti ini, Bu. tahu. Nah, coba. Iya. Al-Quran mengatakan seperti ini. Wa ma kunna mu'azzibina hatta na'aza rasulah. Apakah kepada Siti Aminah dan Abdullah sudah ada rasul? Itu dulu satu. Itu dulu ya, supaya Anda belajar. Kedua, wa taqallubaka fis sajidin. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Siapa yang ditujukan kepada siapa ini? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubika fis sajidin. Aku Allah melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Siapa orang-orang ini? Keturunan, buyut, emak, ayah dan semua yang kemudian menjadi dasar pijakan unsur biologis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengatakan Rasul Muhammad SAW itu orang tuanya di neraka, dalilnya mana? Tunjukkan ke saya sekarang. Ibunya Siti Aminah aja artinya adalah orang yang diberi keamanan. Bapaknya Abdullah, hamba Allah. Lalu kemudian beliau kedua orang tua hidup di zaman fatrah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Itu dalil, itu Al-Qur'an yang menerangkan itu. Tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak ada rasul, tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Ketika mereka melanggar, tidak ada kaidah syariah yang datang kepada mereka. Apa yang mau dihukum? Sementara perintahnya nggak ada. Apa yang mau dihukum? Sementara nggak ada perintah yang dilanggar di sana. Iya, Coba. itu Bang Zuma. Jadi seolah-olah kan orang tua Rasulullah itu pelaku musyrik gitu kan. Jadi jatuh pada kekafiran begitu kan. Seolah-olah seperti itu. Nah, Bang Indra sama Om Abi seolah-olah mengatakan seperti itu gitu loh. Bahwa orang tua Rasulullah ini pelaku kemusyrikan, kafir, tidak selamat, tidak. Apakah betul demikian? Dalam fatrah. Kan seperti itu, Papa Jahat. Begini, Sebentar, Papa Jahat. Abi ikut ini ya, menambahkan sedikit Abi. Barusan Bang Juba sudah menyampaikan Quran Surat Al-Isra ke-15 dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, barusan saja Bang Zuma sudah menyatakan sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Abdullah dan Siti Aminah ini hidup sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Maka mereka tidak diazab. Maka mereka tidak terkena azab. Sebentar Papa Jahat. Jadi kamu harus paham yang dimaksud dengan bapak di dalam hadis itu adalah paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Bukan Raja Abdullah, karena orang Arab biasa menyebut paman dengan kata Abu. Abu Talib ini masuk neraka karena tidak beriman setelah Rasul diutus, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Sedangkan Raja Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul tanpa azab. Paham nggak? Ke tingkah musyrik apa yang dilakukan oleh paman Muhammad itu? Sebenarnya gini, Papa Jahat. Kalau kamu bertanyanya ke sana, tadi Bang Indra menjawab dalil, oke? Ya. Bang Zuma menjawab dalil, oke? Iya kan, dalilnya berbeda loh. Dalilnya beda loh. Dalilnya Bang Indra menempatkan orang tua Rasulullah kan di neraka, ya kan? Dalilnya Bang Zuma tidak membantah. Nah, itu bagaimana? Saya harus ngambil yang mana? Karena nggak mungkin dong dua dalil itu bertentangan. Gimana caranya? Kan harus ada satu yang paling benar dong. Dalil tidak bertentangan ketika Umi Dini tadi menyampaikan apa yang disampaikan dengan menakwilnya kepada paman, jadi tidak bertentangan. Itu pertama dulu. Oke?
Tetapi ketika kamu bertanya hal yang baru ini membutuhkan dalil lagi. Paham ya? Iya. Nah, yang kamu tanya tadi sudah dijawab dengan dalil. Sehingga jawab pertanyaan yang kamu kedua, dengar dulu. Pertanyaan kamu yang kedua ini tidak bisa kita jawab dengan dalil yang lain. Tidak ada. Yang menjelaskan dengan detail itu tidak ada. Ya, saya bantu jawab, saya bantu jawab. Masalahnya dalil yang digunakan Umi Kinta. Bapak Jahat dengar aja. Sesinya kan bertanya, jadi kita jelaskan, diam ya. Nanti kalau kita kasih kesempatan waktu baru bicara. Ini Bapak Jahat, sebenarnya tidak ada ikhtilaf atau perbedaan yang usuliyah, yang mendasar dari saya, Pak Abi dengan Umi Dini dan Bang Zuma. Oke, tapi itu hanya perbedaan furu'iyah, cabang. Kenapa? Karena di awal Abi Abdurrahman mengatakan kamu menanyakan suatu hal yang gaib. Artinya ketika suatu hal itu gaib, ketika datang dalil-dalil yang digunakan untuk menjadikan pendapat, maka jadinya furu', bukan usul. Kalau usul itu kalau hadisnya udah apa yang ditanyakan ini bukan gaib, sudah jelas. Nah, apa yang gaib? Apa yang gaib? Artinya dalil yang kami bawa bisa jadi yang benar, dalil yang Bang Juma dan Umi Dini bawa juga bisa jadi yang benar. Kenapa? Karena kita tahu. Kenapa ini gaib? Karena bapak dan ibunya Nabi, ya kan, hidup sebelum masa dakwahnya Nabi. Jadi gaibnya bagaimana? Gaibnya kita tidak tahu. Ketika beliau di zaman Nabi mendapati dakwahnya Nabi, apakah beliau kemudian mengambil posisi seperti Abu Lahab untuk mengingkari atau untuk mengimani? Karena tidak menjamin bahwa seorang keluarga itu juga akan ikut mengimani. Kita lihat Kan'an menolak bapaknya, ya kan? Istri Nabi Lut menolak suaminya, kan seperti itu. Azar menolak anaknya, itu kan. Nah, artinya apa? Bahwasanya ini gaib. Nah, kalau gaib kita mencoba menerka dengan apa? Dengan dalil. Adapun dalil yang saya dan Abi Abdurrahman bawa bisa jadi benar, bisa jadi salah. Dalil yang Bang Zuma dan Umi Dini bawa bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu berarti furu', cabang saja, tidak mempengaruhi keimanan kita. Gitu loh. Tidak kemudian yang berpendapat ini dia akan masuk neraka, yang berpendapat ini dia akan masuk neraka, gitu enggak. Karena ini gaib, ya kan, ini gaib. Kenapa? Gaibnya apa Indra Mosai? Gaibnya karena Nabi Muhammad karena bapak dan ibu Nabi tidak mendapatkan dakwahnya Nabi, sehingga kita tidak tahu ketika beliau berdua ini dapat ini apakah akan memilih untuk beriman atau kafir. Nah, itu Bapak Jahat. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita dalam hal usul, tetapi perbedaannya di antara furu', cabangnya. Karena usulnya saya, Abi Abdurrahman, Umi Dini dan Bang Zuma, coba Anda tanyakan kepada Umi Dini dan Bang Zuma, meyakini bahwa itu adalah perkara yang gaib. Oke, silakan. Tapi bagaimana mungkin menggunakan dalil yang tadi kan Abi bisa jadi paman? Gimana caranya tuh memikirkan itu? Abi kok bisa jadi paman? Jelas, Bung. Jelas. Itu jelas, Bung. Itu jelas, Bung. Salah tidak mempengaruhi keberadaan beragama kita, tidak mempengaruhi furu', tidak mempengaruhi. Tapi kalau usul mempengaruhi. Sebagaimana perbedaan kita dengan Syiah. Usul apa? Syiah bilang bahwa Quran kita beda dengan Ahlus Sunnah, sudah usul. Karena kita bersatu di Quran dan Sunnah. Syiah sudah beda Qurannya. Bagaimana kita bisa bersatu? Ini namanya perbedaan usuliyah. Oke, seperti itu. Jadi saya Bang Zuma ini furu' saja. Iya. Jadi yang dikatakan Abi di hadis itu itu memang rujukannya kepada pamannya. Apa pembuktiannya ketika dikatakan inna abi wa abaka finnar? Apa kebenaran yang mutlak kemudian tidak bisa diragukan? Al-Quran menjelaskan itu kok. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma akna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini jelas kok. Siapa yang diterangkan di sini? Abi yang dimaksud di sini siapa? Pamannya. Siapa diceritakan sebagai orang neraka? Pamannya Rasulullah. Jadi tidak
tidak ada kekhawatiran bagi kami umat Islam bahwa bapak yang dimaksud di situ adalah pamannya. Al-Quran melestarikan secara histori, itu tidak bisa dipungkiri. Hanya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kemudian yang merasa meragukan dan merasa lebih baik imannya, lalu kemudian ingin mencarikan data bahwa Sunni itu sesat. Mana bukti Sunni sesat? Anda tidak mampu menunjukkan itu. Silakan. Ya. Lanjut, silakan Papa Jahat. Lalu bagaimana tuh Bang Zuma memandang orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah? Perkara-perkara baru. Tadi udah selesai ya. Ini geser ke pertanyaan lain ya. Lari lagi. Sebenarnya sih nggak selesai ya. karena Bukannya enggak Papa Jahat, bukannya kamu mau ini Papa Jahat, bukannya kamu mau menelanjangi busuknya Sunni. Ya, Papa Jahat tolong tanggapi yang Bang Zuma barusan tanyakan. Karena kan dari apa ya, dari pemahaman para salaf ya, itu bukan ke pamannya sih, memang ke orang tuanya, Abi. Mana ada? Itu kan sudah selesai tadi dijawab. Bang Zuma sudah menjelaskan. Abi bisa bantu aku nggak itu? Bagaimana tuh cara membantahnya tuh? Bahwa? Karena itu bukti, karena Abi itu kan. Papa Jahat, Bang Zuma tadi barusan Al-Isra ayat 15 sudah menjawab. Sudah jelaskan. Itu Quran dulu saya tanya Papa Jahat dulu. Enggak, itu Quran surat enggak, ini jawabannya. Sabar. Kembalikan. Saya tanya Papa Jahat dulu, sabar dulu. Saya tanya Papa Jahat dulu, Papa Lanjutkan Jahat. Bang Indra bertanya, Ya. tapi hubungkan dengan yang tadi Bang Zuma tanya, Bang Indra, supaya jelas Ya, ke apa Papa Jahat. Bang Juma bertanya apa? Bang Juma bertanya apa? Tadi saya lupa. Beliau mengatakan tentang, beliau ingin tuduhan menunjukkan bahwa Sunni kesesatan Sunni gitu. Nah, coba tunjukkan ke kita mana kesesatan itu. Sunni, ya. Kebobrokan Sunninya. Makanya gini, kita Anda sudah bertanya tentang Sunni itu ada sekitar 4 poin. Apakah Anda sudah mendapat kebusukan Sunni? Sebagaimana target Anda? Sudah. Yang mana? Di poin mana ada 4 tadi? Ya karena nggak ada keputusan kan di antara dua dalil ini kan. Kok ada keputusan? Nggak bisa. Dia ragu dengan penjelasan Al-Quran. Yang satu menyatakan di surga ya, karena ini Papa Jahat, Papa Jahat. Ada batil, itu ada pemandangan batil loh di sana. Papa Jahat, kamu dalam agama tuh kamu tahu nggak sih usul dan furu'? Ini nggak usulan furu' lagi loh. Ini masalah nasibnya orang tua Rasulullah loh. Dan ada usaha bagaimana sih? Ya Allah, menyembunyikan dalil. Gini. Dalil-dalil itu harus disampaikan loh. Ini si Papa Jahat tadi sudah dikatakan di dalam Quran Al-Isra ayat 15, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu furuknya saya Romidini. Saya tanya ke Bang Juma yang lebih paham. Bang Juma, apakah Bang Juma memahami bahwa keberadaan orang tua Nabi itu adalah sesuatu yang goib karena keduanya tidak pernah mendapatkan dakwah Nabi sehingga kita masih goib? Apakah ketika seandainya Allah panjangkan umurnya goib? Goib, betul goib. Berarti kita dalam hal usul kita sama bahwa keduanya adalah perkara yang goib. Adapun dalam furu' silakan. Yang ini belok kanan, yang ini belok kiri, namanya furu' itu tidak mengganggu keimanan. Saya perjelas pertanyaan Bang Zuma. Saya perjelas pertanyaan Bang Zuma, ya. Saya perjelas, tolong Papa Jahat dengar, pahami dan langsung hukumi, ya. Begini, saya membaca dari sebuah buku tentang Syiah Imamiyah yang lebih pantas disebut Rafidah, dinukil dari perkataan Al-Gharawi dan seorang pimpinan Syiah, ulama Syiah bernama Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi mengatakan dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah mengenai hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Gharawi yang juga adalah seorang pimpinan atau ulama Syiah, menulis seperti ini: kita Syiah Imamiyah dan Ahlu Sunnah tidak satu Tuhan, tidak satu Nabi, tidak satu imam. Pasalnya Tuhan yang mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah akui adalah Tuhan yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan Abu Bakar sebagai khalifahnya,
sepeninggal beliau. Sedangkan kami Syiah Imamiyah tidak mengakui Tuhan seperti ini. Akan tetapi Tuhan yang menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah bukanlah Tuhan kami, dan Nabi itu bukanlah Nabi kami, kata Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah jilid 2 halaman 278, dan sekarang sudah disarikan banyak di dalam kitab-kitab pustaka Syiah yang ada di Indonesia. Ya. Silakan. Dia dari Jahat. Menurut dia Anda, kan dari apakah dia kan ini dari urusan furu yang tidak memisahkan kita atau dia dari cek. Duh, hilang jaringan. Cek. Ya, jelas. Silakan. Dia Ya, tadi kedengaran. itu dari Syiah Islami apa? Jangan gemetaran Bang, santai aja Bang. Gak usah gemetar. Santai. Atur napas. Enggak, dia itu dari Syiah Islam apa? Dari apa sih? Imamiyah Isna Asariyah? Jangan gemetaran, aku bilang santai aja. Oke. Anda berada di komal yang aman. Nervous. Iya. Apakah itu mewakili semua pendapat dari kaum Syiah atau bagaimana itu? Nah, itu tuh jawabannya tuh. Apakah itu bisa dianggap sebagai pendapat semua Syiah? Semua pendapat Syiah menuju kepada ulama berdasarkan satu, ulamanya ya, satu. Ketika mereka mengatakan bahwa ketika mereka mentok, mereka akan kembali kepada Al-Quran. Satu, kedua adalah ulamanya atau imamnya. Ini adalah seorang imam dan datang dari dua ya, Al-Gharawi dan dalam buku Al-Anwar Syiah Imamiyah, yang adalah dia seorang pemimpin yang paling besar. Imamiyah Isna Asariyah adalah terbesar dan terbanyak di dunia. Kalau Anda ingin berbicara tentang siapa Syiah, bagaimana Syiah, Anda perlu lihat dua hal. Yang paling banyak dan besar, oke? Lalu kemudian bukan melihat pada person. Misalnya person itu begini, Papa Jahat mengaku Syiah tapi tidak mengaku sama dengan pimpinan Syiah. Coba bayangkan, kenapa kamu harus mengaku Syiah? Jadi Sunni aja. Kan begitu. Kalau gambarannya seperti itu. Kalau kamu mau nanya kepada person, sesungguhnya yang saya bilang tadi, kita melihat dari apa yang datang kepada kita secara garis besar dengan jumlah terbanyak dan pemahaman umum. Tapi bagaimana caranya bisa kita menggeneralisir satu golongan Syiah kepada golongan Syiahnya yang lain tidak berpikir yang sama seperti itu gitu. Sementara kan dari kalau misalnya Syiah mengaku pengikutnya Sayyidina Ali, otomatis kan tidak harus melakukan hal yang seperti itu kan Sayyidina Ali kan tidak ada melakukan hal seperti itu gitu loh. Karena semua dan beberapa Syiah kelompok Syiah juga tidak mengatakan hal yang seperti itu dong. Yang setahu gitu ya? aku. Karena semua Syiah akan menjawab seperti kamu ketika berhadapan dengan seorang Sunni seperti aku. Karena semua Syiah tanpa ada satupun Syiah yang manapun mengakui hal ini. Apa itu? Bahwa 9 dari perkataan yang dibangun dalam hal agama sebaiknya disandarkan kepada taqiyah. Masalahnya saat tidak ada satupun Sunni terkecil manapun yang menolak taqiyah, yang menentang taqiyah. Taqiyah yang dipahami adalah semua dari ucapannya. Masalahnya. Jadi kamu akan mendengar itu. Kamu akan mendengar jawaban yang sama. Kamu akan mendengar jawaban yang sama, tapi kita tidak ada di posisi itu. Kita berada di posisi dari mana rujukan-rujukan yang kamu baca, dari mana rujukan-rujukan yang menjadi pegangan. Dia saat mendengarkan dari penjelasan dari Habib Rizik Syihab atau Habib Ali Jufri, tidak ada penjelasan seperti itu. Habib Rizik Syihab menjelaskan bahwa tidak semua Syiah berpikir seperti itu, gitu loh.
Iya tidak bahwa semua apa Syiah Allah salah berpikir seperti itu. menurunkan iya. Oke, kalau begitu saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Ini tadi pimpinan Syiah bukan? Siapa? Tentu aku kan ngambil penjelasannya dari ulama Ahlussunnah dong. Ahlussunnah yang mempelajari Syiah. Ini pimpinan Syiah bukan. Yang tadi saya sebut ini pimpinan Syiah bukan. Iya, penjelasan dari Said Ali Khamenei kan juga nggak begitu, Om. Said Ali Khamenei dari beberapa fatwa. Kamu mau bicara sekarang? Oke, saya tambahkan masalah buat kamu. Kalau kamu mau bersandar kepada Said Ali Khamenei. Said Ali Khamenei adalah juga pimpinan Syiah Imamiyah. Benar Iya, nggak? masalahnya Imamiyah Isna Asariyah. Iya, masalahnya enggak ada Apakah Said penjelasan Ali dari Khamenei telah membuat dengar dulu. Apakah Said Ali dengar dulu. Apakah Said Ali Khamenei telah membuat sebuah kitab membantah 4 kitab asal awal yang dibangun untuk semua Syiah dan salah satu kitab yang tadi saya sebutkan? Apakah juga sudah membantah tulisan buku dari berjudul Makamah Mamdullah milik ayahnya? Yang di dalamnya terdapat banyak pencelaan terhadap Aisyah, Siti Sayyidati Aisyah. Apakah ada? Apakah sudah ada? Apakah kemudian membuat fatwa melepas diri? Ataukah masih tetap menyandarkan diri kepada Syi'i yang mereka anggap adalah benar dari atas itu, tapi kemudian untuk membuat penyampaiannya di bawah sini dengan menggunakan cara takiyah seperti yang kamu sedang lakukan, atau kalau saya berlepas diri kamu tidak seperti itu, orang-orang lain menjawab kepada kami seperti itu dengan cara takiyah, dengan cara melepas diri pada perkataan-perkataan ulamanya. Benar? Iya kan udah keluar kan fatwanya dari Said. Iya kan ada keluar fatwa dari Said Ayatollah Khamenei kan, larangan melakukan pelaknatan. Fatwa apa? Fatwa dari Said Ayatollah Khamenei, larangan untuk saling mengkafirkan, mengkafirkan hal-hal yang ada di setelah gitu. Fatwa keluar, setelah fatwa keluar di Indonesia, dikeluarkan juga segudang buku untuk Syiah. Kemarin Mas Indra bacakan. Seluruh 1 minggu lebih atau 2 minggu lebih Bang Indra bacakan, dan setelah saya konfirmasi dengan orang yang mengaku bahwa dia adalah Syiah Imamiyah Isna Asariyah, namanya BAB kalau di TikTok ini, dia mengakui bahwa buku-buku ini adalah recommended untuk pegangan orang Syiah di Indonesia. Benar? Mas Indra membaca dan mendapatkan hal serupa yang wujudnya sama dengan apa yang saya baca. Terus kamu mau bilang apa? Perasaan aku BAB nggak pernah ngomong gitu deh. Apaan? Saya yang berdiskusi dengan dia dan mengkonfirmasi. Dia yang mengkonfirmasi bahwa buku dari Android tempat kita download itu, Pustaka Syiah judulnya, di dalam ada banyak sekali buku. Salah satu buku yang dibaca adalah Mazhab Syiah. Mazhab Syiah yang dibaca oleh Bang Indra, dan Bang Indra baca semua urusannya. Dengar dulu. Dan seluruhnya diantaranya beberapa mirip dengan apa yang disampaikan oleh buku Al-Anwar ini tadi. Dengan bahasa-bahasa yang diperhalus, tapi ditemukanlah hal-hal yang tidak lagi furu. Iya kan, masalahnya kan begini. Dari Acin dan Ican kan ada sampaikan semua fatwa ulama Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu ditolak loh. Jadi jika pendapat itu selesai. Bertentangan, kalau kamu hanya jawabnya cuma bisa itu, kalau jawabnya hanya cuma bisa itu, ya kita udah selesai. Mau apa lagi? Ya memang begitu kenyataannya, Om. Tidak ada bentuk lagi untuk pembelaan dengan Syiah. Saya tidak perlu diajak untuk bertakrib atau berdamai. Tidak ada ukhuwah di sana. Karena kalau kamu tidak menolak apa yang ada bagian dari dalam cara berdakwah seperti ini, maka jadi Sunni saja. Ngapain? Aku salah kamu sih ada loh. dengan posisi nama mereka segala macam.
Iya, makanya aku bilang sama kamu, kalau kamu ngakunya demikian, saya tidak akan menghukumi apa yang kamu mengakunya demikian. Tapi tidak Ya, tapi ada kan juga ulama- terus kemudian menyebarkan kata untuk kita berdamai dengan cara yang kamu maksud. Berdamai, tapi kemudian di komal-komal Kristen kita disudutkan. Loh, tapi aku kan sedang membedakan yang mana Salafi, yang mana Wahabi, yang mana yang Ya udah udah, jatuh kalau jadi kamu Khawarij, bilang kan membantah nggak semua salah, apa yang begini, mana yang kaum Kalau kamu TBC, bilang kamu mana membantah yang semua. ahlu bid'ah, yang lebih parah lagi kan mana yang mengaku ahlu sunnah, tapi sebenarnya saya pelaku tengahin bid'ah sebentar kan. ya. Oke, boleh saya tanya Ini yang sebentar jadi ya. berbahaya loh. Oke, sebentar. Jadi Mereka dari tuh enggak, sini mereka itu, gini, mereka Papa itu, Jahat, Papa Jahat, Hmm. Papa Jahat. Apa yang mau kamu bongkar dari tadi nggak ada? Bongkarlah. karena ada kaum yang mengaku ahlu sunnah, tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang bid'ah, Alah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. buktiin aja Lucong, buktiin aja. Katanya lu koar-koar di channelnya kafir, lu mau membongkar busuknya, bejatnya Sunni. Lu Muslim tapi lu di sana teriak-teriak mau membongkar bejatnya Sunni, bongkar, Mm-mm. bongkar sekarang. Iya. Jangan kebanyakan liur kamu di sini. Ini dibongkar ini pelaku-pelaku Bongkar bid'ah, apa? pelaku kurafat gitu lah, para penyembah Mana? kubur. Tunjukkan, itu kan tunjukkan. dari Tunjukkan. kalangan Sunni itu. Ngaku Islam teriak corong kafir, melakukan kamu tuh corong tawasul, kafir, kamu itu corong meninggikan kafir. kuburan. Gimana Abi? Mereka ini kan meninggikan kuburan gitu loh. Tidur, Ded, Bobo. Itu Iya, kan iya. perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan sunnah. Jadi mereka itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai alus sunnah. Udah corong kafir, Udah, jangan kita- kebanyakan liur, kita mending dengar lu dia pakai bicara lipstick udah. aja, pakai rok mini. Betul kan Abi? Kita dengar dia bicara sudah. Ya udah lah. Bagaimana Kita bicara mungkin apa, silakan. suatu kaum, ya Abi ya, suatu kaum yang Bagaimana mungkin Nanya kamu yang ngaku dari Islam, terus kamu Rasulullah, ngaku lalu anak mengaku daripada alus sunnah. MUI, Itu kan- kemudian kamu jadi corong kafir. Itu kan- Kamu di sini jadi corong kafir. Kamu ngaku Muslim, anak seorang Itu kan sangat- pengurus itu kan MUI, sangat berbahaya terus sekali. kamu di sini jadi corong kafir. Dedi, Kamu tahu nggak Bang pada saat Anggur kamu Asam duduk dengan naikkan, orang-orang Dedi. Aku kafir, turun. kamu itu menjadi Oke, bagian siap, daripada siap. mereka. Kamu paham nggak? Loh, Abi jangan takiyah dong Abi. Kita kan, Abi takiyah. Di awal tadi Anda mau menunjukkan keburukan, kesesatan daripada Sunni. Kemudian Anda membahas Iya. tentang kedua orang tua Rasulullah. Lalu apalagi yang Anda bahas tadi itu? Tidak ada kaitannya. Ketika Anda diminta simpulkan kesesatannya apa, Anda menjelaskan memuliakan kuburan. Apa kaitannya dengan kajian yang tadi? Anda ingin menunjukkan keburukan Sunni, mana? Sampai detik ini nggak bisa Anda tunjukkan. Mana yang mana? Iya kan tidak pantas suatu kaum pelaku bid'ah menisbatkan diri mereka sebagai alus sunnah. Itu kan tidak pantas. Dan Abi kenapa turun Sunni, Abi? Sunni Anda mengatakan pelaku bid'ah. Yang mana tuh? Kan banyak kan apa Bang Zuma. Yang mana? Amaliah kalian itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Jadi ini tuduhan terhadap Sunni yang hanya merupakan hasil dari taki Anda. Bukan Itu tidak benar itu. Karena Dan Bang aku Anggur Asam sebagai mau naik ya? sebagai alus sunnah Ya. harus memang Yang mana? membersihkan Asam, alus Anggur sunnah Asam. ini memang Iya, dari kirim pelaku permintaan, bid'ah di gitu permintaan loh. nggak ada. Silakan kirim permintaan Anggur Asam. Membersihkan Kan gitu. Nah, membersihkan Sunni dari apa? Dari bid'ah. Kan iya, lucu Anda ini. Dan ini udah kesepakatan aku, pemahaman aku bersama Bang Batu Karang, Abi Abdurrahman dan Indra Mose. Kenapa saat ini mereka lari? Mereka tak orang sakit lagi yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Akidah sudah nggak jelas ini. Ya sudah memang menghindar dari Akidahnya saya. juga nggak jelas ini. Host.
memang kalau Syiah itu pertama saya bisa katakan kafir ya. Ini pendapat ulama ya, banyak yang mengatakan bahwa karena apa? Nyuduh. Di kitab apa itu di kitab rujukan Al-Kafi itu di nomor berapa gitu memang dijelaskan bahwa mereka meyakini bahwa kitab sucinya Syiah itu bukan Al-Quran yang seperti kita imani seperti yang sekarang ya, karena dia mempunyai kitab suci yang dari Fatimah atau Sayyidina Ali. Bisa ditunjukkan apa tidak? Saya bisa tegas mengatakan bahwa Syiah itu tidak Islam. Jadi teman-teman jangan ragu. Apa tidak itu Mushaf Fatimah itu bisa diperlihatkan apa tidak? Nah, kalau ditanya dia ini jadi gini saya sampaikan. Itu Syiah selalu mereferensikan ke ulama aman, hasil konferensi aman pertama. Kedua, Syiah kok bisa haji itu ya, dia dalil-dalil mereka seperti itu ya. Terus Al-Qur'annya sama ya, dia bilang gitu. Itu biasa metode-metode yang dilakukan oleh mereka. Tapi kita punya jawaban. Pada hasil konferensi ulama di Aman itu mengatakan di buku 3 adalah mengatakan bahwa untuk Islam yang artinya seiman. Tetapi dalam hal ini jelas bahwa Syiah itu tidak seiman karena kitab sucinya berbeda. Kan dia sudah ada 8 mazhab yang dijelaskan di sana, Anggur Asam. 4 dari Syiah, 4 dari Sunni. Sabar dulu Bang nih giliran saya. Jadi Syiah itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa syahadatnya sama. Syahadatnya Syiah itu ada 11. Pertama ya di ayat di poin pertama Syiah mengakui bahwa Amir Mukminin itulah gitu sebagai imam mereka. Jadi beda ya kalau dikatakan syahadatnya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tegas Islam seperti itu. Tetapi Syiah berbeda. Jadi apapun yang disampaikan di sini dia coba memutar-putar setiap ditanya dan mengalihkan pertanyaan, mengadu domba, itu memang cara Syiah. Tapi kita poin-poinnya kita dapat Syiah itu adalah bukan bagian dari Islam. Bukannya yang sedang yang mewujudkan perpecahan itu adalah antum. Untuk perpecahan di belahan dunia tidak ada satupun negara yang ada Syiahnya itu aman. Ya, Syria. Bukannya konflik itu terjadi antara Ahlussunnah dan Ahlubid'ah. Kenapa dinisbatkan ke Syiah? Cong diam dulu, Cong. Jadi fakta-fakta yang terjadi di belahan dunia, dimanapun negara yang ada Syiahnya pasti ada peperangan. Karena apa? Ini ya, kenapa poinnya apa? Bukan masalah agama. Ini adalah masalah politik. Jadi Syiah itu awalnya dibentuk atau adanya Syiah itu adalah masalah politik. Jadi bukan masalah agama. Kalau di sini Syiah mendompleng agama, memang itu cara-caranya. Tapi ujung-ujungnya berkuasa. Pada saat dia minoritas, dia akan bersama seperti Oten akan mengatakan toleransi, kerukunan dan lain-lain. Tetapi sedikit saja dia sudah punya komunitas yang besar, dia akan menjadikan seperti kita di Suriah. Itulah. Tetapi dengan cara-cara pelaku takfirnya dari antum, pelaku penghalalan darahnya dari antum, Yaman dan lain-lain itu terjadi. Ini fakta. Setiap negara yang ada Syiahnya pasti seperti itu. Tetapi kita lihat, coba negara yang tidak ada Syiahnya atau yang ini tidak akan terjadi. Makanya kita hati-hati kenapa NU didirikan memakai paham sunnah wal jamaah, karena pendiri NU mengatakan bahwa paham-paham lain tidak cocok di Indonesia, maka menegaskan dia mengikuti al-sunnah wal jamaah. Seperti itu, Bang. Maaf saya turut. Ini sabar. Sabar. Ada Aki Lopot di bawah, tolong dinaikkan. Aki Lopot ya, itu mungkin paham sekali dengan Syiah ya. Tolong saya turun dulu, terima kasih. Oke. Makasih Bang Anggur Asam. Waalaikumsalam. Det, Umi mau menyampaikan dulu, Det. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau menyampaikan fatwa para imam dari 4 mazhab. Jangan nyebut Syiah ya, bedakan sama Syiah sama Rafidho. Yang pertama kalau ada kata Rafidho, gini Cong, kalau ada Rafidho sebut Rafidho ya. Diam. Det, tolong di mute dulu si Cong ini, Det. Oke, ya, jadi pendapat pertama dari imam pertama dari Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan begini, bahwa orang yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq,
maka dia adalah kafir. Begitu pula dengan yang mengingkari kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian dari yang kedua, pendapat dari imam yang kedua dari Malik bin Anas. Jadi kitab apa itu ya? Beliau mengatakan orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bagian di dalam Islam. Ini ada di dalam As-Sunnah karya Abu Bakar bin Khalal. Sebentar, yang ketiga, pendapat daripada imam ketiga Muhammad bin Idris As-Safi'i. Beliau mengatakan begini, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar seorang imam, siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan seorang imam atau khalifah, maka dia adalah seorang yang berfaham Rafidah. Kemudian pendapat yang keempat dari Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada ayahku, siapakah kelompok Rafidah itu? Beliau menjawab, orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Jadi sudah jelas ya, imam 4 mazhab ini sudah mengatakan kafir, sesat, bukan bagian daripada Islam. Untuk? Ya untuk Rafidah. Rafidah kan? Nah jelas. Lah terus pertanyaannya, Syiah yang masuk di Indonesia itu apa? Siapa bilang itu Rafidah? Semua para ulama sudah mengatakan sepakat Rafidah. Ulama yang mana? Semua, kecuali ulama-ulama Syiah. Kecuali ulama-ulama Syiah. Ustadz Malik bilang enggak. Ustadz Malik siapa? Iya, Gue kan? tanya Ustadz Malik siapa? Ustadz Yang Muhammad namanya Hanafi bilang Malik enggak. siapa? Malik siapa? Iya, kan? Hanafi siapa? Gue tanya, gue nggak bakal sebut dia Ustadz. Malik sama Hanafi siapa? Gue tanya. Ulama. Ada yang ulama apa? Ada yang ngaku Sunni tapi dia duduk bersama-sama dengan Syiah, maka dia adalah bagian dari mereka. Mau apa lu? Kemarin Malik diundang untuk bertabayun sama Umi di M3, dia pura-pura nggak ada suara, keluar lagi dia. Kamu mau mengatakan yang namanya Malik sama Hanafi itu Ustadz, ulama dari mana? Tunjukkan. Seorang ulama yang memfitnah Muslim, yang katanya ulama Sunni, memfitnah Muslim bahwa kami Muslim di sini berjualan agama hanya demi uang. Ulama macam apa? Gue tanya. Yang mengatakan ulama saat Umi masuk dia membacakan ayat-ayat ruqyah sampai ditegur oleh Ustadz Wafi. Ulama macam apa? Gua tempeleng ulama macam begitu. Mantap. Lanjut. Suruh datang. Kemarin dia datang Ya, diundang di M3, katanya suruh kalau- tabayun sama yang namanya Umi Dini dengan perkataan-perkataan dia. Kalau dia mengatakan tadi aja dia ngeledek Umi dengan apa? Dengan cara dia nge-give 10 koin. Dia mengatakan, nih kalian ini bicara agama hanya untuk duit. Ngomong kayak gitu, itu Tapi kehalak kan seorang memang iya. ulama. Itu kehalak seorang ulama. Tapi kan memang iya. Nah, tapi kan Itu memang kamu, iya memang itu untuk koin. kamu. Loh, kenapa kamu katakan iya? Kenapa? Apa alasannya? Iya kok ada rekotannya. Apa alasannya? Bang Zuma, ini- Apa alasannya kau katakan untuk koin? Ada rekodnya. Itu nggak dapat apa-apa, Bang bro. Zuma, Apa? Bangda, dengerin. Ini si Papa Jat ini provokator, dia ini manusia licik. Iya, saya Umi tahu, berbicara, saya kenal dia. Pada saat Udah. Umi Kasih dia berbicara, koin, kasih dia koin. sebentar, Abu. Pada saat Umi berbicara tentang AdSense, YouTube itu pun di ruang publik, bahwa ya dengerin bahwa di YouTube memang semua bukan cuman kita itu akan dapat AdSense. Cuman bagi kita AdSense itu bukanlah suatu hal yang utama. AdSense ini adalah bonus, yang kita kejar adalah gaji, yaitu pahala. Kemudian Umi mengatakan Umi saja Mana tidak dapat pula. AdSense. Dengerin, Umi juga tidak dapat AdSense 10 bulan, tapi kita tetap kita syiar. Tapi lu memotong, hey, dengerin ya, Corong kafir, dengerin. Lu memotong video itu, lu memotong obrolan di Gema Islam, terus lu kirimin ke Abi Abdurrahman. Apa maksud lu apa? Gue tanya. Hey, pengadu domba, Emang iya kan apa lagi maksud nyari lu? duit kan? Lagi nyari duit kan? Kan emang lagi nyari duit. Lu sirik. Gua bukan nyari duit. Lu yang denger, tapi lu dijadikan itu adalah tempat lu cari duit. Tempat lu dibayar kafir-kafir itu kan? Ngomong lu. Enggak.
Lu jadi kacung kafir. Lu jadi kacung kafir dengan mengatakan Zuma, Uni Rifa, Umi Dini itu bicara agama hanya untuk cari AdSense. Lihat si Zuma berapa tuh dapat duit. Siapa si Uni Rifa dapat duit sampai 70 juta. Si Zuma dapat duit berapa? Si Umi Dini dapat duit berapa? Mereka menjual agama demi duit. Kurang ajar lu. Memangnya enggak? Ya beda lah Bung. Yang cari duit itu adalah niatannya kemudian menjabarkan agama dengan tujuannya mencari duit. Kami tidak. Buktinya dari Facebook kami bergerak. Dari lorong-lorong ke lorong kami bergerak. Lalu cari duitnya di mana? Kelihatannya. Kelihatannya karena ada koin gitu. Buat konten. Ya ini tuh. Ayo teman-teman bantulah koin sama jahat. Itulah kebiasaan kamu. Kamu ngemis nggak ada yang ngasih, makanya kamu kepanasan. Kamu ngemis. Kamu jadi corong kafir, tapi kamu tidak laku, gitu loh. Oh gitu. Iya. Memang itu yang aku. Kan memang itu dia ngemis ke kafir. Masih genap 100 Bang Juma. Ayo sawer si papa jahat nih, kasihan dia. Jangan gitulah, jangan tuduh kami, jangan memfitnah kami cari duit. Kalau ada yang kasih, alhamdulillah. Kami nggak minta, kami nggak pernah minta. Ayo seneng udah disawer tuh. Iya. Tapi kan dinikmati. Jadi beberapa kali aku lihat ya. Nih ya, aku lihat ya. Aku Islam tapi lu buruk-burukan Islam di channel kafir. Apa lu lagi cari makan di sana? Lu katanya Islam, kan memang citra buruk dalam Islam. Lu buruk-burukan Islam di channel di komal-komal kafir. Itukah watak seorang Islam yang katanya anak seorang ulama? Enggak. Mana dong kalimat persatuannya mana dong? Iya, Bu. Aku mit dulu nih. Mana dong kalimat persatuannya? Ayo aku tagih sekali kalimat persatuannya gimana dong? Gimana mau bilang persatuan? Iya kan persatuan. Sementara kamu begini, kamu setiap hari. Enggak gitu, deh. Iyalah. Kok aku yang salah, deh? Aku enggak ada. Bukan begitu. Ngapain kan? Nah, kau sendiri ngapain datang ke room dia? Nama lu udah busuk, Cong. Nama lu udah busuk. Udah nggak usah kebanyakan ngomong. Nama lu udah busuk. Lu tuh pengkhianat Islam. Lu ngaku Islam tapi lu busuk-busukan Islam di komal-komal kafir. Lu tuh budak kafir. Lu tuh congor lu tuh buat apa? Buat membuka borokmu itu beda, nggak sama dengan Islam, beda. Kamu itu bukan sama kali cerminan Islam. Jadi saat aku membongkar borokmu, saat kamu mengaku Islam terus congor lu jadi corong kafir, apa lu mencerminkan seorang Islam? Oke, Mi, ke substansi aja Mi. Tadi Mi, yang pertanyaan dia yang membongkar ini Mi. Ayo sekarang tunjukin di mana busuknya Sunni, di mana busuk Sunni, di mana bejatnya Sunni. Tunjukin. Iya. Ke situ aja Mi, ke situ aja. Gacor kan udah 100 lebih kan. Gacor lo kan, iya, 100 lebih kan. Semakin ini semakin gacor dia. Karena ada persatuan batil di dalam kata Ahlussunnah itu, ada persatuan batil antara Ahlussunnah dengan pelaku bid'ah. Itu dengerin, tidak mungkin itu bersatu. Itu adalah karena kan akhlak salaf itu enggak seperti kamu. Akhlak Ahlussunnah itu terucap dari tidak seperti ini. Akhlak Ahlussunnah tidak seperti ini. Udah 400 makin kenceng gacornya, ayo. Makin kenceng gacornya, Cong. Tapi aku kebukti loh ngasih koin ke orang Suriah. Aku nggak pernah lihat kamu ngasih koin ke orang Suriah loh. Ayo. Lu ngasih ke Suriah satu koin aja. Aku nggak pernah loh lihat. Aku nggak pernah lihat Umi Dini ngasih. Dedi pernah. Tapi kalau Umi Dini terima koin itu nggak pernah aku lihat dia kasih ke orang Suriah. Mau itu sama sekali nggak pernah. Kasih koin 1-2 ke si A. Enggak. Kalau Dedi aku pernah lihat. Tapi kalau si Umi Dini makan sendiri dia, setahu aku. Terus kalau iya mau apa? Lu mau apa? Kalau gua makan sendiri mau apa? Iya memang cari duit. Kenapa? Gua tanya sama lu, kalau gua makan sendiri mau apa lu?
Iya, berarti memang Itu memang waktu Umi memang tidur, nggak lagi Bang, dakwah lu memang. tidur. Kenapa Lu lu iri dengan rezeki orang? Hei, Cong, kenapa lu Enggak. iri dengan rezeki orang? Kenapa lu iri dengan rezeki orang? Hei, Cong. Udah Mi. Menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Sampai semua dikata-katain mereka nih, si Umi Dini, si Zuma, si Rifa itu jual agama katanya demi duit. Ah. Ayo ngomong lu. Mi, ke substansi aja Mi, yang tadi Mi yang masalah Menjual ayat Allah dengan murah. Gitu. Ya itu lu jual keislaman, lu jadi corong kafir lu. Ayo mau ngomong apa? Fakta semua orang tahu. Lu tukang koar-koar di Masa jual ayat itu di room kafir. Mau apa? Lu ngapain masuk ke room open terus ngasih strategi? Ya karena memang ada kebusukan yang telah kalian lakukan kan. Ada kelompok yang mengaku Ahlussunnah, padahal sebenarnya sama-sama bukan Ahlussunnah gitu. Apa? Salah satu itu ya Ahlussunnah, salah satu Ahlubid'ah. Bersatunya gimana? Kalau lu memang betul-betul muslim, harusnya lu menyembunyikan aib saudara lu. Kasian Bukan udah umbar di gila open. nih si Bencong ini udah gila. Masalahnya ini loh, itu loh, masa Itu muslim juga. begitu. Ya, Oh, itu udah muslim gila, ya? lu berobat begitu ya? Lu berobat sana, lu Ini kok berobat ini sana ke rumah sakit jiwa. Masa sih Dad, ya Bang Zuma, ya Bang Zuma. bisa di mute Siap. dulu si jahat papa ini. Saya mau bicara. siap. Oke, tahan dulu ya Papa Jahat. Oke, silakan. Ini ada dari suaranya kok saya kayak ingat gitu, ada teman WA saya namanya Raka, ada ganti nama Alif yang apa gitu ya, yang ngaku Syiah kemudian minta disyahadatkan, kemudian habis itu ngaku Kristen. Jangan-jangan beliau ini? Bang Zuma, Cuma jangan beliau dong. Jangan-jangan dia ini. Jangan-jangan dia ini. Jadi Bang, bisa jadi Nggak Bang. boleh. Bisa Jangan-jangan jadi, dia nih. Bisa Ngaku jadi, oten, bisa habis jadi. itu saya syahadatkan, habis itu ngaku Syiah, habis itu hujat Allah. Kayak suaranya sih gitu, kayak kemayu-kemayu gitu. Jangan-jangan dia nih. Wah, Bang Di Zuma. akhirat. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Nanti kalau fitnahnya kenapa? tidak Enggak. terbukti, aku bisa tuntut di akhirat loh. Jangan-jangan Aku bisa kelihatannya sih tuntut loh dia. di akhirat. Coba teman-teman lihat di konten-konten saya itu ada yang namanya Raka, Iya. habis itu ganti namanya Alif, suaranya mirip. Dan saya lihat dari tadi tidak ada poin yang saya dapat dari penjelasan dia. Entah apa dibilangnya. Pikir berilmu, ternyata tong kosong. Sedih suaranya gitu loh. Kan memang pelaku Nah, tuh. bid'ah kan. Di situ Iya kan betul, dia nih masalahnya. orangnya. Dia nih orangnya. Aduh, gila benar. Bang Zuma. Ketipu saya. Iya Bang. Iya Bang Bang. Zuma, hari ini Kebongkarkan, kita lagi busuk jual lu, agama ke dia nih. kebongkarkan. Hari ini kita lagi jual agama ke Bapak Kebongkarkan. Jahat. Yuk, Pak Jahat. Dengan harga Ayo. yang mahal, bukan Oh, harga yang ternyata murah. dia rupanya. Orang aku Mas. difitnah kok. Kebongkarkan, Masya kebongkarkan. Allah, Zuma kok. Kebongkarkan. Iya ini Raka ini. Si Raka biasa ngaku-ngaku Alif. Ya ampun, yang pernah saya Tahu, Bang, sahadatkan. yang kurus-kurus itu, iya, Iya, yang betul, kurus-kurus betul, itu, betul. yang kurus-kurus jelek itu. Yang- Makanya profil dia itu pakai foto-foto cakep itu, Astagfirullahaladzim. pembohong nih. Ini pernah ku syahadatkan orang ini. Ya Allah. Bang, Ya dia di udah, nanti aku profilnya, on di cam. profilnya pakai foto cowok Nanti ganteng on padahal aku on ini. cam. Kabur kan? Kabur Enggak, kan? kepental dia. Kepental dia. Oh. Jadi di profilnya Lihat dia lagi. pakai video-video orang laki-laki ganteng. Coba sekarang dia ditutup mukanya dia. Suruh buka enggak. dia mukanya. Mi, Pasti kebenet itu kayaknya dia, Mi. muka Kebenet kayaknya dia. Nggak ada Nanti tuh. dia balik lagi, ada akunnya lagi, nanti balik. Dia punya banyak akun itu. Iya si Raka yang kurus-kurus hitam itu ya. Iya kalau dia Raka, dia Alif pernah ngaku Oten. Habis itu ngaku Syiah. Habis itu dia ngaku bertobat, minta dibimbing saya dia untuk bersyahadat gitu. Saya bimbing beliau bersyahadat di grup WA waktu itu. Wah, parah men, Kan? parah. Itu kan. Lagi pula ketahuan kok mauqifnya dia ketika di komal-komal yang lain itu justru menjelek-jelekan kaum muslimin gitu loh. Kalau memang kau merasa kau itu Islam, kau itu Sunni, cobalah tutup. Jangan malah memancing di situ. Mau dapat apa di sana?
Coba dia jadi corongnya Yuni, kemudian dia bawa tuh ke roomnya si Kaisar, jelek-jelekin Muslim di sana, mau bongkar katanya busuknya Sunni. Bukan Raka yang di TikTok ya, Raka yang di WA, di grup WA kami dulu. Jadi bukan Raka yang di Halo, TikTok, yang di TikTok Assalamualaikum. memang beda. Memang beda. Enggak, dia tuh Beda, kabur beda. kan, dia nge-give tuh si Papa Barbie. Dia ketahuan Ayo, naik lagi, naikin. Ayo, Dad, naikin, Udah Dad. malu bang, udah kena mental dia. Dia kayaknya ganti akun, nggak tahu mungkin ganti akun, cuma nge-give kali. Ganti Iya, akun. Teman-teman, ini kan 821, gift-nya dong buat hostnya, paus kayak satu gitu atau singa. Biar panas nih mereka nih. Udah Bilangnya kan- Enggak. nggak usah Enggak, dipanas-panasin bilangnya lah. kan kita tuh cari uang gitu loh dari sini. Udah gift sekalian sini singa atau apa kayak gitu. Jadi paus ya, Umi buat mau paus. ngomong nih, Umi mau ngomong, Iya. Tadi dia bawa namanya Malik ya. Malik itu yang katanya anggota daripada LRI. Nah, si Malik ini kan kemarin sengaja dia masuk ke M3 mau tabayun sama Umi karena dia sudah melakukan fitnah terhadap Umi, terhadap kita juga, bahwa kita dituduh berbicara agama ini menjual agama. Syiar kita ini dituduh menjual agama. Kemudian pas saat Umi naik di roomnya Pak Amir, begitu Umi masuk, dia apa? Dia baca ayat-ayat ruqyah sampai ditegur, Ustadz Wafi, apa maksudnya? Dia pura-pura, apakah yang seperti itu yang konon katanya dia Sunni, mau menjadi penengah antara Sunni dengan Syiah, tapi dia diamnya di sana terus. Bullshit. Saya pun sama tadi Mi. Jadi jangan berkamuflase, ya, jangan berkamuflase seolah-olah mau jadi penengah dengan bahasa-bahasa orang-orang Sufi, padahal keberpihakannya di mana kita tahu gitu loh. Persatuan umat. Mana persatuan umat mu? Kok Bawa akun yang belum ada koinnya, kenapa mau disawer lagi? Raka, lewat hitam. Kok disawer sih? Lu belum kapok Aku bukan Raka Di loh. WhatsApp? Aku ganteng. Ganteng, Putih, lu tukang manipulasi. Iya, Lu iya, pakai iya. video orang, padahal ini si Raka. Dia ganteng putih. Benar. Kalau Itu tampang aku lu kayak loh. begitu, lu ngapain? Lu ngapain jadi corong kafir? Lu tinggal jual diri lu aja, lu jadi gigolo cocok kok. Kalau itu bener tampang lu, kenapa lu harus jadi budak kafir buat cari makan? Gigolo cocok kok. Buat cari. Ya, open cam dia. Iya, emang dia. Iya, itu emang dia. Ketahuan lu. Bukannya aku bukan Raka. Dia ganteng, aku bukan manis, Raka, bibirnya bukan. merah. Betul. Jangan sirik dong sama orang ganteng. Sama orang cantik, jangan sirik sama orang cantik. Ya. Apalagi pakai hoodie kayak jilbab. Cuma kok gitu sih. Bentar, Jangan rebutan lipstick Kaget sama gua. gua. Kaget loh. Kirain si papa jahat ini tadinya Saking orangnya gantengnya. akademis. Rupa-rupanya kayak gini. Akademis loh aku Bang Zuma. Bentar, aku takut kena report. Aku ganti akun bentar ya. Aku takut kena report. Kalian jahat soalnya. Dinda, jadi saya pamit ya, Dek. Saya pamit ya. Oke, makasih ya teman-teman semua. Udah. Iya, Yang di sini, Iya, Bang Dinda, Bram. Dinda Iya, Rose, makasih, Bang Bang Abiu, ya makasih. Iya, iya. Papa jahat, sorry man, thank you ya. Anda Dadah, tidak mampu supaya menunjukkan kesesatan dari Sunni, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dadah lebih Sehat selalu ya, Bang Zuma. Dadah lebih Bentar aku ganti akun, kalian jajan nanti kalian. Bang Zuma, Udah, jangan dakwahnya terlalu terus lama. maju, kami di belakang Bang Zuma. Jadi Bang Zuma, Dad. apapun itu, Udah, ketika jangan. ada kerikil yang menghalangi Bang Zuma, kami ada di belakang. Siap kok. Oke Bang Zuma. Udah, Det. Jangan Jangan terlalu lama.